dia Di mana ayatnya mengosongkan dia datang dirinya bukan yang sebagai tadinya manusia? adalah cahaya. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa hamba. Dia adalah sebenarnya sehakikat dengan Allah, atau dia memang Allah sendiri. Dia mengambil Dia rupa hamba. mengosongkan Hamba dari dirinya siapa, Bu? Dia menjadi mengambil rupa hamba. Hamba manusia. siapa? Dia datang ke dunia ini sebagai Ya, menjadi ya, oke, sebagai aku manusia. ikutin, aku ikutin. Ya, Kan kata ibu dia kami mengosongkan percaya Yesus datang dirinya. sebagai manusia. Masa kau bilang dia datang sebagai Allah? Dan kalau Ini datang sebagai teman-teman, Allah, kalau kita berhadapan tidak dengan bisa perempuan hampiri. yang punya Kalau mulut dia lebih dari datang ke satu, dunia ini ini sebagai memang Allah, dia kesulitan. tidak bisa kita hampiri. Dia Kita harus cahaya yang maklum ya, kita hampiri. menanggapi Tapi dia teman-teman memang harus datang perempuan sebagai ini manusia yang supaya dia bisa notabene-nya berbaur Oten dengan ini punya manusia. mulutnya lebih dari satu. Dia memang datang sebagai manusia. Kalau dia Nah, datang jadi sebagai bukan Allah, sebagai Tuhan kan? kalau dia datang sebagai Allah, dunia ini tidak bisa menampungnya. Dia datang Dia bukan adalah sebagai cahaya. Tuhan kan? Orang yang tidak layak mendatangi Tuhan Yesus terbakar karena dia adalah cahaya. Jadi Allah itu baik. datang sebagai manusia. Baik, oke. Anda mengambil di dalam Filipi 2 nomor 6 dan 7. Baik. Di situ dia ada frasa disebutkan mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Hamba dari siapa dia? Mengambil hamba, hambanya siapa dia? Bukankah dia sendiri sebagai Tuhan sebelumnya? Kenapa Dia Tuhan harus menjadi hamba? Rupa kita manusia ini, kita kan manusia ini hamba. Mengambil rupa kita kan hamba, manusia ini kan jadi hamba. Tuhan Dia teman-teman mengambil rupa Kristen manusia. adalah seorang hamba kan? Betul nggak? Dia seorang hamba seperti kita manusia kan hamba. Iya, jadi teman-teman Kristen Dia menuhankan datang sebagai seorang manusia, hamba kan? dia ngambil rupa kita manusia. Maka itu Matius 12 nomor 15 disebutkan Yesus adalah Tuhan Tuhan. Betul Bu ya? Betul nggak? Yesus itu Tuhan Tuhan atau hantu lah Bu? Betul nggak? Atau di situ tertulisnya Yesus hamba Tuhan. Ini Tuhan yang mana lagi? Bukankah Yesus itu sendiri Tuhan? Gimana sih Bible ini Bu? Bingung aku jadinya. Matius 12 nomor 15 dituliskan dengan judul yang besar sekali, bahkan sangat besar katanya. Yesus hamba Tuhan. Ini pertanyaannya, Yesus ini hamba dari Tuhan yang mana gitu loh. Bukankah dirinya adalah Tuhan? Karena ibu mengambil dalil Yohanes 10:30, Yohanes 13:13, Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14. Ketika Filipi 2 nomor 7 itu diterangkan mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba, pertanyaannya dia hamba dari Tuhan yang mana lagi? Kalau mengambil dalam Lukas 2 nomor 11, oke lah. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, dan begitu frasanya secara terjemahan Indonesianya. Dan dalam terjemahan Indonesia juga pada pasal yang sama di ayat yang berbeda, di ayat berikutnya ayat 21 dan 22 disebutkan lagi Bu di situ Bu. Dan waktu genap usianya menurut tradisi Yahudi, ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Loh, ini Tuhan dilahirkan menurut tradisi Yahudi, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan kecil diserahkan ke Tuhan besar, atau gimana konsepnya? Gitu loh. Anda mengambil Filipi 2 nomor 7, mengosongkan diri, menjadi seorang hamba. Dia hamba dari siapa? Hamba dari mana? Kalau Anda menggunakan narasi itu kemanusiaannya, loh memang Yesus datang sebagai manusia kok tadi kan? Tidak pernah Yesus datang sebagai Tuhan. Justru teman-teman Kristen ini berlebihan menanggapi penjelasan Yesus itu sendiri. Yang bilang karena dia datang pengaruh. sebagai Tuhan siapa? Yang dia datang sebagai Tuhan siapa? Dia datang jadi ke Yesus dunia ini ini sebagai Tuhan manusia, atau bukan? manusia. Dia merasakan kemanusiaan. Dia memang datang sebagai manusia. Tetapi Jadi dia kan Yesus bukan tadi Tuhan, katanya kan? tidak berkata menjadi. Nah, jadi Yesus bukan Tuhan Sebelum kan? Maria mengandung, kamu kedengar nggak? Dia mengandung Lukas 1:31. dari Roh Kudus. Jadi dia adalah dari Allah. Allah itu adalah Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu laki-laki maksudnya. Ya, jadi Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan seperti kau yang lahir dari sperma bapak. Maria perempuan kan? Ya, Maria kalau seorang Yesus perempuan, itu kan? dari Allah sendiri, Roh Allah itu sendiri datang berkenosis di tubuh Maria menjadi manusia. Oh, Yesus Kristus. berkenosis. Jadi Ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia.
Jadi Ya. nggak ada lagi dong Dia Allahnya dong. Sudah berkata berkenosis kan di Allahnya kan. Yohanes 10 ayat 10, Yesus itu berkata, aku dan Bapa satu. Kemudian Yohanes Yesus juga 10:30, berkata, Bu. jika kamu Yohanes tidak 10:30. berkata, Ibu, Yohanes Yohanes 10:30. Yohanes 10 ayat 30. Ya, Ibu bilang Yohanes 10:10 gimana toh, Ibu? Yohanes 10 ayat 30. Nah, Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Kemudian Oke. Yohanes 1 ayat Baik. 1 berkata, Yesus Pada itu adalah Allah. mulanya adalah Tuhan itu adalah Logos, Allah. Logos bersama-sama Kemudian Theos, Theos Yesus juga berkata bersama-sama apa? dengan Yesus juga Logos. berkata, siapa manusia yang dunia ini belum ada, dia sudah ada? Melkisedek. Siapa? Melkisedek, Bu. Siapa? Tidak ada. Melkisedek. Berkata, aku sudah ada dunia sebelum Melkisedek, dunia ada. Ibu. Ya ampun. Dan segala sesuatu Melkisedek. dijadikan oleh Yesus. Segala sesuatu. Tanpa Yesus. Bukan segala oleh sesuatu tidak Yesus. ada. Bukan oleh Yesus. Amsal 8 nomor 22. Melkisedek. Yesus lebih yang dahulu menciptakan langit dan bumi ini, dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Yesus berkata, Yesus dia yang berkata, aku bukan dari dunia Jadi ini. dia, Yesus itu meteor, Bu, maksudnya, Bu, ya? Yesus itu adalah Allah yang Oh, dari bukan surga, meteor. turun dari surga. Bukan meteor Yesus itu. Yesus itu berkata, kok kayak anak kecil, kok meteor-meteor. Loh, katanya bukan dari dunia. Jadi Yesus itu alien Kau kan? berkata dia kan dari lahir dari roh Allah tadi, roh Oh, kudus. jadi Yesus itu Meteor kan tidak otakmu tuh bertemu. somplak kali. Maka itu Lari Lukas, ke meteor. Lukas 1 nomor 31 itu Oh, ayat aneh yang kau. salah kan? Karena Cuma Yesus ngomong itu, aneh. Udah. karena Yesus itu Belajar bukan dari gereja dunia dulu ini orang kan? Betul aneh. nggak? Kok lari Lukas 1 meteor? nomor 31 itu ayat Kita yang membangun salah dan Tuhan, keliru. lari ke Karena meteor. Yesus itu bukan dilahirkan. Kau. Betul, Bu, ya? Betul nggak, Bapak? Astagfirullahaladzim. Ibu sendiri yang menarasikan bahwa Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Jadi Lukas 1 nomor 31 itu adalah ayat yang keliru. Kabur. Ibu kalau menggunakan satu data di dalam Bible berdiri dengan satu data itu aja, ibu akan ketampar dengan data-data Bible yang lain. Ya, Bang Ibon, selamat malam atau assalamualaikum, Bang Ibon. Monitor, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Selamat malam. Kono Kristen dia nih, Boni Kristen ini si Anu Kristen. tuh. Oh, maaf. Ya Anu, Andre Waalaikumsalam. nama tahu aku dia, cuma enggak ngaku dia Andre nama. Ini agak-agak anu juga ini orang. Walah. Komikmu Andre. Iya, janganlah gitu, Apa Bang. kabar Bang Esti? Baik. Diskusi sama teman-teman itu, diskusi baik-baik. Dosa kamu nyawa-nyawa. Yes, Pak Rio, Baik. Pak Ade Lewis, Bang Erik, selamat malam. Ya, selamat malam. Nah, diskusi Ya. baik-baik. Ini, Bang, enak, Bang. Silakan. Jadi menurut Abang Ibon, tema ini bagaimana, penjelasannya seperti apa, datanya bagaimana, kan gitu. Silakan. Ya, jadi aku nyimak tadi Bang SN. Argumenmu nggak jelas. Ibaratnya kita lagi bicara, tapi dia nyanyi-nyanyi. Kan nggak jelas Abang. Loh, kok nyanyi? Kapan saya nyanyi? Karena yang ada di Arab itu cuma Nasrani, paham? Baik. Kristen itu ada abad Bentar, ketiga. nih saya tunjuk. Ya sekali lagi, Serius RK udah berhenti? ya orang Islam diharamkan. Kenabian yang tidak pasti. Jadi kita yang berdebat. Iya. Fokus. Kamu ngucap satu kali lagi, ku kirim kau di Bukit Golgota sana. Satu kali aja kamu ngucap, langsung kirim kau. Ya, lanjut. Golgota mana nih Golgota? Apa tuh? Udah jawab aja Bukit Golgota, nggak kenal? Kau jawab dulu. Panik belum apa-apa. Oh. Enggak, kan santai di sini. Udah jawab aja pertanyaan saya, Pak. Jangan Udah ya. curhat. Oke, Per. Kita lanjut Per ya. Oke. Buka di Matius pasal 9 ayatnya 5 sampai 6, Per. Terus Tuh. Tuh, jangan kau dari yang lain-lain gitu. terus Yang di secara eksplisit aja ya. Di Lukas
pasal 7 ayat 48. Baca. Aku beritahukan kau aja nih. Ya baca bunyi apa? Halo? Yang mendalilkan baca ayatnya. Ciksa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onde-onde. Onde-onde Gurunda, belum ada onde-onde, baru buka lab ini. Belum pada masuk nih onde-ondenya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Insyaallah. Ayo buat teman-teman noten yang mau diskusi silahkan naik ya. Jejak oleh Heran Kasiron buat teman-teman ke semuanya yang sudah mampir. Jangan lupa di gaspol tab-tab layarnya ya, diposting ulang dan di share-share ya. Biar komalnya kuat. Lopornya digas teman-teman, lopornya digas ya. Biar apa namanya? Komalnya berjalan. Nggak disangka spam dan disangka robot sama pihak TikTok. Ada pergerakan guys. Oke, buat teman-teman Aliteng silahkan naik ke atas. Kita diskusi santuy lagi ya. Ini waktunya panjang nih sampai subuh nih guys. Kita nggak jeda sampai subuh yuk. Ya, makasih banyak semuanya yang sudah tab-tab layar, yang sudah posting ulang dan share-share ya. Kita nunggu onde-onde kata Gerunda. Baik Gerunda. Onde-ondenya belum hadir nih, baru buka lab. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman semua, sahabat-sahabat yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di hati, yang ada di kaki, yang ada di tangan, ada di kepala, ada di jantung. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Temanya apa nih Gurunda? Biar mereka apa namanya? Temanya apa ya? Dasar aja biar mereka berani. Jangan yang berat-berat. Dasarnya apa ya? Apa ya? Kalau yang berat mereka aduh nggak bakal berani, kayak kemarin berat udah selesai. Apa ya? Apa ya? Coba tanya sahabat di bawah. Ayo teman-teman, temanya apa teman-teman? Tapi jangan yang susah-susah teman-teman, yang gampang aja, yang gampang. Yo, punya ide nggak? Ada yang punya ide nggak? Temanya apa? Yang di YouTube, yang di TikTok, silakan. Temanya apa? Atau ini temanya, pengikut siapakah Kristen? Pengikut Kristus pasti, bukan Paulus. Ini siapa yang datang kepada Paulus? Nah, itu bagus.
Ya Allah ya Karim, di YouTube banyak orang baru masuk. Syukran sahabat-sahabat yang baru gabung di YouTube Zulkifli Abbas. Gustia Munici. Thank you, barakallahu fik. Ya, ini temanya. Siapa yang datang pada Paulus? Ya. Ada Alvin. Ini orang baru semua ini. Masuk di YouTube nih. Ya, ramaikan YouTube kita ya, teman-teman. Kalau perlu pecahkan semua piring supaya orang pada konsentrasinya di sini. Upi Damayanti, oke. Julida Hasibuan, oke. Cimot, oke. Thank you semua. Yus Jer, oke, thank you. Sambil menunggu Oten, tak ingin bercinta. Ya, sambil di share-share teman-teman, moderator. Andi Kurniawan. Oten agama resmi, Kristen resmi atau hayalan saja. Amir, rumah titipan. Thank you bang. Erwin, Alvin, Masya Allah. Indra Siregar. Ya, yang di YouTube-nya Gurunda Juma, biar RPM-nya naik dan notifikasi dari YouTube-nya ada itu, ada lop kan di situ, klik tuh, diklik yang lop-lopnya, yang like-nya diklik. Nah terus kalau bisa walaupun 10.000 itu untuk naikkan RPM, walaupun 10.000 tuh super stikernya 5.000, 10.000 nggak apa-apa untuk menaikkan RPM itu. Jadi RPM YouTube-nya meningkat terus dan notifikasi dari YouTube-nya bergerak ada teman-teman ya. Langganan gitu. Itu bagus. Iya, buat RPM Gurunda walaupun 10.000 itu naik RPM-nya. Yang tempo hari apaan? RPM itu ini video kalau ditonton 1 jam, per 1 jamnya itu ada yang 20.000, 30.000. Kalau itunya nggak jalan, super stikernya paling 5.000 itu RPM per hitungan per jamnya ya. Tapi kalau ada super stiker terus itu bisa meningkat, bisa naik. Super stikernya itu walaupun 10.000 itu untuk ningkatin RPM. RPM ini Gurunda nih, saya tunjukkan ya. Bentar. Yang saya mah rendah, cuma 5.000 atau berapa. Itu untuk ningkatin kualitas ini juga. Hitungan per jam. Nah gitu ini ya. Ini hitungan per jam yang saya nih. Kecil Gurunda punya saya. Nih. Semakin gede semakin bagus. Nah ini punya saya cuma 9.000 RPM-nya tuh, kecil. Per 1 jamnya itu kalau ada yang nonton 1 jam cuma 9.000. Cuma 9.000. Kalau ada yang 2 jam, 3 jam itu, kalau yang 30.000, 20.000 rasionya bagus itu Gurunda. Itu dari super stiker. Masya Allah. Iya, semoga teman-teman paham. Wah, ini bakul kompor ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kali aku tak dengar suara Bang Zuma. Gak kebalik itu. Enggak, kan kebanyakan ngompor Bang. Oh iya gitu ya. Kan jarang main TikTok. Betul. Iya, yang penting tetap semangat. Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Yasin dah. Pak Ja. Luar biasa. Sahabat Izzy, Masya Allah, barakallahu fik. Itu apa barusan itu RPM itu? RPM sahabat untuk Wina Nurstiani, barakallahu fik. Yang per jamnya itu loh, yang per jamnya itu hitungan per jam. 1 jam pertama misalkan 6.000, 2 jam kedua yang nonton, rasio yang nonton
Kalau misalkan videonya 6 jam itu kali 30.000 berapa itu? Aku pun tak tahu dari awal main YouTube sampai sekarang. Nggak tahu, pokoknya bikin konten aja. Harus tahu. Ya udahlah, biar nggak ruwet. Nanti tak ajarin. Siap. Bang Yusdiar, barakallahu fiik. Saya juga tahu dari si Marsa. Itu dia. Julius nggak ngasih tahu, biasanya kalau ada apa-apa kan Julius langsung ngasih tahu. Lanjut. Beliau lagi Mungkin sibuk. Oh iya, sibuk. Iya betul. Cari Sal Jambi. Bang subscribe. Aisyah. Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi santuy. Ini temanya nih. Siapa yang datang pada Paulus? Halo Bang Rusdi. Selamat malam Bang Rusdi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Abang Hashim, wabarakatuh. Pak Lopo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bang Zuma ya, Gurunda, semuanya ya, buat muslim ya. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Enggak lama ya. Nanti saya sampaikan Bang Kian abangku. Santan, boleh enggak temanya kitab suci antara Al-Quran dan Bible? Oh enggak apple to apple Bang. Kalau mereka kan bukan kitab suci. Enggak apple to apple. Oke. Tema itu enggak apple to apple. Thank you Bang ya. Putri Siap. Rizki, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pewahyuan kita temanya apple to apple. Kalau kitab suci ya enggak apple to apple. Kita kan menganggap itu bukan kitab suci kalau Bible. Palopo Galaksi, barakallahu fiik. Ayo semuanya teman-teman sekalian, silakan Oten, silakan naik, kita diskusi. Anda boleh bertanya tentang Islam. Bang Zuma Ya. masih di Makassar ini? Masih. Oh sudah balik ke Makassar kan? Beberapa minggu yang lalu masih di Jawa Barat, di Jakarta ya. Siap. Iya. Kapan ke Jawa Timur? Kalau ke Jawa Timur hubungi saya lah. Bukannya antum di Kalimantan? Saya di Jember Bang, di Jember ini, di Jember. Oh di Jember. Jember Utara. Iya Jember Utara, perbatasan Bondowoso. Di Jengger? Jember. Oh. Jember. Kirain di Jengger. Kemarin Bang, kemarin aku naik di komalnya si KC kan. Aku jadi ingat diskusinya Bang Zuma tentang daging ayam dulu sama si KC kan. Aku rencana apa ya? Niatnya sih bertanya soal itu gitu. Tapi ternyata si KC ini sudah menutup diri kayaknya Bang dari debat lintas agama gitu. Dia ngapain rupanya? Jual ya, bukan, ya bercanda-bercanda sama ini, sama ibu-ibu itu yang naikin ibu-ibu. Aku naik di situ. Iya. Aku nanya-nanya, masih tertarik nggak dengan diskusi lintas agama? Aduh, enggak udah katanya. Enggak udah katanya. Udah kapok kayaknya. Makasih teman-teman YouTube yang sudah menyatakan rasa sayangnya terhadap Bang Zuma, Masya Allah. Sehat-sehat kita semuanya ya, panjang umur ya. Sama Akang ada yang katanya rasa sayang nggak Gurunda di YouTube? Nggak ada ya? Ada juga.
Allahu Akbar, Masya Allah. Mana nih otennya nih? Belum ada OT-nya. Ayo teman-teman di tap-tap layar, di posting ulang dan di share-share ya, biar komalnya kuat dan notifikasinya keluar, biar kelihatan ada sama Oten ya. Yuk teman-teman Kristen, temanya ini nih, siapa yang datang kepada Paulus. Ini ada gangguan jiwa ini, kok namanya gangguan jiwa? Muslim apa Kristen ini? Halo, gangguan jiwa. Gangguan jiwa, Muslim apa Kristen bang? Halo. Namanya aja gangguan jiwa. Waalaikumsalam. Andi Fortuna, thank you. Kenapa dia? Nggak tahu. Itu tadi gigi yang keluar ya di hidung atau apa itu? Kapas itu, kapas itu. Oh, kapas. Namanya juga gangguan jiwa. Ayo teman-teman moderator di share-share ke ini ya, di share-share ke Oten-Oten. Masya Allah, itu apa itu? Keren kali ininya, gipnya. Wih, Masya Allah, syukran, jazakallah khairan katsiran. Gip baru kayaknya ini Bang BM. Smith. Halo Bang Smith, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dari Kristen apa dari Katolik Bang? Oh, saya dari Islam. Oh, dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Ya, salam kenal. Dengan ya. Salam dari ini dari Kendari ya. Oh, dari Kendari. Siap. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam. Bang Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam. Ini Kang Pian ini kerjanya narik saya ke atas ini. Padahal mau dengar tausiah aja kan. Kendari itu Sumatera ya bang? Bukan, orang bilang udah Kalimantan. Mana sih? Jawa Selatan, Jawa Selatan. Kendari, Sulawesi ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu. Ayo teman-teman Kristen, temanya ini ringan banget ini temanya ini. Siapa yang datang kepada Paulus? Ringan kali ini tema nih. Masa kalian nggak berani nih? Dengan tema seringan ini, pasti kalian akan menjawab itu Kristus, tentunya itu Yesus. Yuk, nanti dibuktikan dengan data-data. Bener nggak itu? Soalnya tanda kedatangan Yesus yang kedua bukan seperti itu. Alhamdulillah. Mana ini hotelnya? Kayaknya masih pada istirahat, mereka pada pulang Pargoy. Oh gitu. Habis nangis gitu ya? Biasanya nggak nangis Bang Juma. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abangku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Otenya pada takut. Kenapa? Ada yang gigit? Bang Zuma arang banget, nggak berani naik. Ya. Sinyalnya abangku, sinyalnya jelek banget. Kemarin. Oh iya. Kayak kita kemarin. Bismillah Aduh. Ya Akong, selamat malam Akong. Iya kemarin nak.
Abo, atokar ya. DRM mah. Wah, ini mah si Leman. Nah, mau apa kau Leman? Mau marahin Bang Juma? Diskusi kita Bang, yuk diskusi kita Saudara Ya, Leman. buka iya. Iya. Oke lah. Ini temanya nih Bang Leman nih. Ya oke lah, kita apa dulu Juma. Apa itu Bang? Karena pintar kali kau kalau bicara. Jadi Makasih Abangku. Dendam dia sama Bang Juma. Jangan kotor bicara ya. Nah kan? Iya Bang, iya Bang. Iya sayang. Iya. Najis bilang sayang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia memang sebenarnya sayang sama aku. Iya sayang. Karena Ada banyak yang dikirim sama saya sih di Bible. Juma. Halo. Iya. Ini Al-Ajia 56. Apa kalau dibaca di apa itu Al-Qur'an? Apa itu? Al-Jia. Ya. Apa itu? Ini yang dikirim sama saya, yang dikirim. Ya. Apa itu? Nomor 6. Apa itu Bang? Dari Al-Quran. Coba Al-Jia baca dulu di, nomor 6. mungkin ada di Al-Quranmu itu ya. Apa? Al-Hajj mungkin ya? Al-Jia Bang nomor 6. Iya jelas ya, ya betul. Coba baca dulu sama aku. Uplak teralala Pak Leman ini, betulin dulu lah. Aduh. Nah inilah udah ditulisnya, dia kirim sama Apa saya. itu surat apa? Surat apa itu? Al-Jiyad. Ya, Al-Jiyad. Al-Jiyad nomor 6. Bang Leman yang baca, Bang Leman yang baca coba. Ini udah gua baca, apalagi? Ya baca, apa artinya? Itunya. Makanya ku tanya sama si Juma, apa artinya itu, apa bacaannya, karena nggak punya Alkitab sama Al-Quran sama saya. Iya, Anda aja salah jemputin suratnya, gimana sih? Diketik aja Bang Leman di bawah, diketik aja di bawah surat apa, diketik Bang Leman, biar dijelasin. Oke lah. Oke, diketik. Sebenarnya baik Bang Leman ini sebenarnya. Ya asal betul itu betul, sama-sama baik kita karena Iya. hanya menunjuk ketuhanan kita, tapi jangan kasar bicara, nggak bagus. Abang Santang jangan gitulah, bilang-bilang baik. Ya memang kalau bicara baik dia ini memang baik, cuma salah Iyalah. pergaulan. Tapi Bergaul jangan sama Kudus TV dia. Jangan Jadinya ya menghujat mabuk. kita, jangan menghujat kita karena saya orang Kristen, kalian Islam kan. Jangan Ya jangan udah, menghujat ketik dulu surat apa, ketik dulu biar sama Bang Juma nanti dijelasin. Ketik dulu surat apa. Bagus. Al-Jia. Aduh. Al-Hijjiyah. Al-Anjiyat. Hijjiyah. Nggak apa-apa Bang Leman, belajar nggak apa-apa. Ya itulah saya apa? Hijjiyah. Bang Leman buka kamera, tunjukin sama Bang Zuma. Nah gitu, buka kameranya sok. Saya undang kameranya. Saya undang, tuh buka kamera tuh, tunjukin. Bang Santang kalau besok dijadiin konten nih lawak kali nih Bang. Bakalan meledak nih. Iya. Bagus ini. Oten bertanya aja pusing, bagaimana menjawab gitu kan? Ya lah itulah itu nggak bisa saya jawab karena apa tulisannya ini nggak ngerti aku dan nggak bisa saya tulis karena apa tulisan apa. Ya, abang kameranya dibuka, tunjukin ke kamera tuh surat apa. Nggak bisa terbuka kameraku. Udah diketik belum di bawah? Nggak bisa ya. Bunyinya apa? Alziyah Palmari, Bang Leman. Hoi. Alziyah Palmari. Bukan Aljiar. Karena apa
tulisan apa? Al-Quran, Al-Hijriyah, Al-Hijriyah. Al-Hijr maksudnya. Al-Hijr. Iya, nomor 6. Al-Hijr nomor 6. Iya. Ayat 6. Ayat 6 ya. Ayat 6. Ayat 6. Kok ayat 6? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ayat 5 gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Majnun itu yang dibawa tuh. Nggak apa-apa, dia belajar. Budak. Waalaikumsalam. Udah menghujat, tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Ya, apa kira-kira apa lagu apa aja? Bacaannya tolong apa? Karena kawan itu kemarin aku bilang sama dia nggak ngerti aku, katanya udahlah tulis begini. Oke, kita jawab ya Bang ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat suci Al-Quran, maka yang menjelaskan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran surah Al-Hijr itu bisa kita pahami ketika ada pertanyaan, itu tuduhan siapa? Bisa kita lihat di ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir seringkali ketika di akhirat nanti di neraka menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi ini menerangkan masa di mana orang kafir itu di neraka. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka orang-orang kafir itu di dunia makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu. Wa ma ahlakna min qaryah illa walaha kitabum maklum. Kami tidak membinasakan satu negeri kecuali sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ma tasdiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satu kaum yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menanggungkannya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka orang-orang kafir ini dulu waktu di dunia berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Ucapan inilah yang menyebabkan kemudian mereka berada di dalam neraka. Itu yang diterangkan kemudian di ayat 2. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di neraka menginginkan sekiranya dulu ketika mereka hidup di dunia menjadi seorang muslim. Kenapa justru ketika ia di dunia mengatakan bahwa Nabi Muhammad utusan pencipta langit dan bumi itu adalah orang gila. Jadi orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila, itu ketika kehidupan berikutnya dia menyesal karena mereka sudah berada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu maksudnya Bang, silakan. Dia nggak bisa buka mute. Saya undang mute-nya, dibuka mute-nya soalnya tadi noise Bang Lemannya. Ada suara TV. Dibuka. Terima Bang Leman. Oh. Ya, suara TV-nya kecilin dong. Nah, jadi begini. Aku karena nggak ngerti, makanya aku tanya sama Bang Juma. Jadi udah dijelaskan kan, memang betul itu. Kalau orang apa seperti kami ini Kristen, kurasa ya hanya untuk menunjukkan apa saja kebaikan kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena jaminannya sama kami, ya itu makanya mengikuti dia. Akulah jalan untuk kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Itu saja jaminan hidup kami Kristennya. Ya. Oke.
Jadi gini Bung, yang diterangkan di dalam Al-Quran, Al-Quran menjelaskan begini. Walaqad arsalna min qablika fi siya'il awalin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu, berarti termasuk Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian kata Allah, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang seorang utusan kepada mereka illa kecuali mereka selalu mengolok-oloknya. Kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimun. Maka demikianlah aku memasukkan kemudian olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, terbukti ketika Al-Quran mengatakan bahwa sebelum engkau Nabi Muhammad sudah datang utusan kepada kaum terdahulu, tapi mereka hanya mengolok-olok. Apakah Nabi Isa diolok? Diolok. Apakah Yesus diolok? Diolok. Nah, hasil dari pengolokan terhadap Nabi Isa inilah yang melahirkan adanya agama Kristen. Contoh nih Bang, di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Ini penghinaan, ini olok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Allah. Kalau Paulus diminta pertanggungjawabannya, Paulus tidak akan pernah bisa menjawab itu. Paulus, kenapa kau mengatakan Yesus itu terkutuk? Kenapa kau katakan Yesus mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan engkau? Mereka tidak, Paulus dan teman-temannya Kristen tidak akan mampu menjawab itu. Nah, inilah bukti Al-Quran benar. Nabi Muhammad dikatakan gila sama orang-orang kafir. Allah mengatakan, kamu tenang. Bukan hanya kamu, seluruh utusan terdahulu memang sudah diolok-olok oleh kaumnya. Nah, terbukti ternyata Yesus itu juga disebut gila di dalam Markus 3 nomor 21. Jadi Al-Quran tidak salah, Bang. Bang Leman kan gak bisa di mute, turun dulu terus naik lagi Bang Leman, kayaknya sinyalnya itu nggak bisa saya mute, ada suara TV di belakang, atau TV-nya dimatiin dulu Bang Leman biar gak noise. Oh iya, ini ada keluarga nonton, kalau nggak turun saja saya lah. Nah, turun terus naik lagi. Ya turun saja saya. Nah, terus naik lagi nggak apa-apa, biar bisa di mute. Nah, gitu. Ada suara TV takut enak kena copyright di YouTube. Iya betul. Kayaknya beliau itu sudah lanjut usia ya Bang. Iya. Suaranya kan kayak iya, biasa buka kamera maki-maki gitu. aku dia. Iya, biasa buka kamera. Ngamuk ngamuk maki-maki. Sekarang udah jinak ya berarti ya. Udah jinak sekarang. Ya seumuran Pak Bom lah, 300 tahun. Iya, kadang-kadang menghujat, kadang-kadang kalem. Tergantung, kalau hari ini makan babi menghujat dia. Ya, Haris, selamat malam Haris. Haris. Nggak Malam. ada hanya. Riz. Malam, Kak. Ya, dari Kristen apa Muslim Bang? Muslim Bang. Oh, Muslim. Nyimak aja dulu ya Bang ya. Bang. Oke. Iya Bang. Nah, Bang Leman, naik lagi Bang Leman. Aduh, ini mah longor. Kita lain lah Kang. Karet ban ini mah. Ini karet ban dalam mobil truk. Aduh, janganlah kayak gitu, Ketua. Kamu mau lapor, Ketua? Ya, Bang Andi, selamat malam Bang Andi. Bang Andi. Selamat malam, Bang. Selamat malam.
Gimana kabarnya Bang? Ya masih sehat. Lagi udahan main judinya? Dari mana pada santang nih main judi orang? Ngaco aja kerjanya nih. Dia kemarin debat sama saya lagi main judi, sambil main judi dia. Pak Pastor, selamat malam Pak Pastor. Selamat malam. Ya, siapa yang mau diskusi dengan Bang Juma? Ini temanya nih, siapa yang datang pada Paulus? Karet ban dalam di mute dulu, diam dulu kau. Aduh, saya sudah diskusi tema itu sudah dengan Bang Juma sudah. Kapan itu? Kapan yang itu? lalu kan ada di YouTube itu ada. Setahun yang lalu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu. Oh gitu. Ya, jadi gimana? Bahas apa ini? Pak Pastor, mau nggak tema ini? Udah pernah diskusi. Ya terus maunya tema apa? Ya boleh juga. Tema apa aja yang mau dibicarakan? Ini aja udah, yang udah ada ini. Siapa yang datang pada Iya, Paulus? karena belum ada kesimpulannya waktu itu kan. Oh ya silahkan. Tunggu dulu ya, saya ambil posisi dulu. Ya, open cam soalnya. On cam. On cam, tak usah lah kan. Sama-sama tak usah on cam kan lebih aman. Oke. Suara TV-nya kecilin dong Pak Pastor. Oh. Andi sama karet ban dalam diem ya, nyimak dulu ya, belajar dulu kalian ya, biar pintar ya. Biar kami lihat dulu separah apa kemampuan Bang Juma ini. Oke, harus makan soalnya. Silakan Bang. Saya yang mulai atau Anda yang mulai? Suaranya Bang Juma kecil ya. Gede kok, di sini gede di saya. Itunya volume HP-nya aja digedein punya abang. Tunggu dulu. Aduh. Karet sempak, lu belajar ya, nyimak ya, biar cerdas lu. Nanti pakai pakai ini. Udah? Coba. Atau Gurunda dulu yang prolog duluan ya, Pak Pastor ya, biar Gurunda yang prolog duluan ya. Nggak boleh. Udah dengar ya? Udah. Oke. Baik. Silakan. Baik, makasih. Di dalam ajaran Bible, ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang datangnya Nabi Muhammad. Kalau di dalam Yohanes 16 mengabarkan akan datangnya roh kebenaran. Jadi Yesus pergi dan yang datang adalah penghibur lain. Bukan Yesus lagi yang datang. Yesus datang nanti ketika dia membawa tanda. Dia tampil di tengah langit. Itu Yesus yang datang. Tapi kalau itu tidak ada tanda ini, maka itu bukan Yesus. Ada data yang menarik untuk diurai. Di dalam Ibrani 9
nomor 27 sampai nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menyerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut surat Ibrani 28, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya kepada saudara pastor, Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Silakan. Dibuka mute-nya Pak Pastor. Tadi saya mute soalnya berisik. Ya. Jadi dari bagian-bagian Alkitab yang dikutip oleh Bang Juma, sebenarnya konteksnya itu harus dipahami. Nah, mengenai akan menyatakan diri, itu makna eskatologis. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, di situ ada penegasan bagaimana Kristus kelak datang menyatakan diri. Ya. Jadi ada di situ dijelaskan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya." Nah, peristiwa ini akan terjadi pada waktu hari pengangkatan. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus sendiri di surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lama bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu konteks eskatologis. Jadi ini penampakan secara fisik, ya, datang dalam wujud sama seperti pada waktu naik ke sorga. Nah, itu konteksnya. Oke. Oke, Pak Pastor. Jadi yang datang kepada Paulus itu juga berdasarkan pengakuan Paulus sendiri. 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Jadi Paulus mengakui dia melihat. Paulus mengaku melihat Yesus. Sedangkan Ibrani 9 nomor 8, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Yang dilihat oleh Paulus ini siapa? Karena sekali lagi dia menyatakan diri itu nanti ketika dia datang membawa tanda. Nah, yang datang kepada Paulus menyatakan diri dan Paulus melihatnya ini siapa? Bukankah Yesus mengatakan bahwa ketika dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Dan Pak Pastor mengatakan di dalam kitab Lukas 1 atau di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti Yesus akan turun ke bumi, nampak seperti manusia, lengkap dengan daging. Maka ketika dia ditanya, apa tanda kedatanganmu?
Kalau aku yang datang, ya nampak dagingku sebagai anak manusia di tengah langit. Jadi akan semakin berat kalau Pak Pastor berbicara mengenai eskatologi. Kenapa? Paulus sendiri yang mengatakan sekali lagi, bukankah aku telah melihat? Kalau dia melihat berarti ada fisik. Nah, fisik Yesus itu nanti datang setelah dia bersama dengan tanda berakhirnya kehidupan di bumi ini. Jadi sekali lagi saya katakan, yang datang kepada Paulus itu siapa? Karena Paulus melihat. Sedangkan Yesus datang sekali lagi. Dan malaikat mengatakan Yesus akan datang lengkap dengan tubuh manusia. Dan Yesus mengatakan, aku akan datang lengkap dengan tubuh manusia. Dan kedatangannya hanya sekali lagi saja. Jadi yang datang kepada Paulus ini siapa? Silakan. Baik, jadi pertama dari penjelasan tadi itu secara eskatologis bahwa dia akan datang di angkasa. Ya, konteksnya itu datang di angkasa. Nah, sedangkan yang dibawa dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 ini sebenarnya penyataan. Kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Paulus ketika menuju Damsyik itu ditangkap oleh satu suara. Nah, suara itu adalah suara Yesus Kristus. Ya, suara Yesus Kristus dalam suatu penglihatan. Nah, bukan satu penampakan secara fisik. Itu. Jadi di dalam satu Kisah Para Rasul pasal 9 itu dijelaskan. Dalam perjalanan Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu. Lalu kemudian ada saksi peristiwanya yang memberikan penegasan bahwa suara yang datang kepada Saulus itu adalah Yesus Kristus. Itu Ananias. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi konteksnya berbeda. Konteks eskatologis dengan konteks bagaimana Yesus datang kepada Rasul Paulus. Ya, silakan. Oke, menurut Yesus, yang datang setelah dia itu siapa, Pak Pastor? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu atau roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Jadi yang datang setelah Yesus pergi itu siapa? Menurut Yesus. Baik, jadi penghibur yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus? Oke, Roh Kudus itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya, ayat Kisah Para Rasul pasal 1 itu ayat 8. Ini Yesus sendiri mempertegas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea,
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi penegasan mengenai Roh Kudus itu akan turun di 4 lokasi. Berarti yang datang Roh Kudus apa Yesus, Bang? Di Kisah Para Rasul pasal 9, Yesus yang menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus siapa? Ya, konteksnya berbeda konteksnya gini. Yang dimaksud yang datang sesudah, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Yang dimaksud ialah Roh Kudus. Nah, berarti bukan Yesus kan? Nah, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Lalu dijelaskan, kembali dipertegas bahwa Roh Kudus itu akan datang, akan turun di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi. Jadi ada 4 peristiwa tercatat tercatat dalam Kisah Para Rasul. Ada 4 peristiwa di mana Roh Kudus itu dicurahkan di Yerusalem. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang? Maksudnya gimana? Kan Yesus mengatakan, memang benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka yang pergi Yesus, yang datang roh kebenaran. Terus kenapa yang datang kepada Paulus justru Yesus? Bukankah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada 2 yang datang sebelum eskatologi ini berlaku. Yang pertama yang datang adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tidak mungkin yang asli. Karena yang asli nanti datang, ya seketika Anda membahas tentang istilah eskatologis. Ini artinya ketika akhir zaman, akhir dunia. Makanya dikatakan dalam Ibrani 9:28, sekali lagi Dia menyatakan diri. Kapan itu? Pada akhir zaman. Berarti yang datang sebelum akhir zaman ada 2. Yang pertama roh kebenaran, yang kedua Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus Yesus. Bukan roh kebenaran, bukan roh kebenaran. Bukan Roh Kudus. Tetapi Yesus. Sedangkan Yesus datang harus lengkap dengan daging, menurut malaikat dan menurut Yesus. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 24 nomor 27, nomor 30, Dia datang sebagai anak manusia. Dan datangnya di atas langit, akan nampak oleh seluruh manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya mengaku Yesus doang. Dan Yesus mengajak murid-muridnya agar waspada kepada sibilis-sisis yang datang memakai namanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, datang nggak? Datang. Kepada siapa? Paulus. Karena sejatinya yang ditunggu oleh kaumnya, muridnya adalah roh kebenaran. Bukan Yesus lagi yang ditunggu. Siapa yang mau tunggu Yesus datang? Kalau Dia datang kiamat. Maka yang datang adalah roh kebenaran. Jangan tunggu Yesus dong. Kalau mau kiamat, tunggulah Dia. Dia datang hari ini, kiamat hari ini. Makanya ketika ditanya oleh murid dalam Matius 24, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku, langit menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Terjadi enggak pada saat Yesus mengaku ketemu Yesus? Tidak. Berarti yang datang kepada Yesus, Paulus, Yesus palsu. Karena tidak ada tanda kedatangan Yesus asli. Hanya datang ngaku-ngaku, akulah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Itu terjadi enggak? Terjadi. Kepada siapa? Paulus, Ananias, penulis Wahyu, dan orang-orang yang murtad dari Islam, mengaku bertemu Yesus, bla 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 bla. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi.
Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Kristus, kan tidak nyambung. Nah ini makanya perlu saudara pastor untuk kalau kita berbicara mengenai eskatologi, berarti yang datang itu di akhir zaman. Oke, tapi ingat, ketika yang asli datang diikuti oleh tanda-tanda. Karena itu ucapan itu mutlak harus terjadi. Ada nggak tanda itu terhadap Paulus? Nggak ada. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un berarti. Silakan. Baik, jadi yang pertama Matius 24 yang tadi dibawakan, yaitu bicara tentang sesuatu yang eskatologis. Nah, Yesus Kristus sendiri mengingatkan di ayat yang ke-26, jadi apabila orang lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi penampakan fisik. Ya, penampakan fisik. Nah, karena konsep penampakan fisik itu akan terjadi pada peristiwa eskatologis, yaitu pada waktu peristiwa pengangkatan. Nah, saya tadi sudah bawakan dalil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ya. Artinya, Rasul Paulus sendiri menyatakan mengenai peristiwa itu. Nah, mengenai Roh Kudus, janji tentang Roh Kudus itu sudah digenapi. Ya, peristiwa itu kapan terjadi? Kapan roh kebenaran itu datang? Nah, peristiwanya kapan roh kebenaran itu datang, itu dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 7, ya, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus dimuliakan itu peristiwanya pada waktu dia naik ke sorga. Nah, naik ke sorga. Dan ditandai Yesus sebelum naik, dia menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bicara tentang roh kebenaran, itu sudah terjadi penggenapan. Artinya peristiwa penggenapan roh kebenaran itu sudah terjadi sebelum Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus mendapat penglihatan mengenai Yesus Kristus yang datang kepadanya. Nah, Rasul Paulus sendiri mempertegas posisi di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8, Rasul Paulus mempertegas bahwa Kristus terakhir menampakkan diri kepadanya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8, ya, dikatakan, oke, saya baca dari ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, ini penegasan Rasul Paulus, dan pernyataan Rasul Paulus ini diterima dan didukung oleh rasul-rasul yang lain. Diterima dan didukung oleh jemaat-jemaat. Kenapa? Karena yang bertemu dengan Paulus, ya, juga
dia bertemu dengan Ananias. Ananias mempertegas kesaksian Rasul Paulus, didukung oleh Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, Rasul Petrus menjelaskan mengenai posisi Rasul Paulus di dalam kekristenan. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuat dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak dapat memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini jelas, ya. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus itu siapa? Ya Yesus. Ya, itu Yesus. Baik. Menurut Paulus, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Menurut Paulus. Silakan aja, Bang. Matius 24 nomor 26 yang Anda baca tadi, di situ tidak ada kata lihat. Itu hanya penambahan di Indonesia saja. Tidak ada kata lihat di situ. Yang ada adalah kata ideo. Ideo itu artinya sesungguhnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat, itu tak ada kata lihat. Sesungguhnya Yesus ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ, atau sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nah sekarang, siapa yang mengatakan bahwa ada dia melihat kemudian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun? Ya Paulus. Siapa lagi? Karena ketika Anda berbicara mengenai kisah para Rasul 9, ya jelas asistennya sendiri yang mengatakan bahwa Paulus bertemu di padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsyik. 1 Raja-Raja 19:15, jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Kemudian yang kedua, Matius 24 nomor 26 ini yang jangan kau percaya kata Yesus, ketika ada orang berbicara sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, temeon. Temeon itu adalah kamar rahasia, seperti sel, penjara. Dan itu tempatnya Paulus mengarang cerita kalau di situ ada Yesus datang kepadanya. Aku memberitakan Injil, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti ketika dia menulis dalam penjara, dalam bilik, dalam temeon, bilik rahasia, Paulus mengaku di situ ada Yesus datang kepadanya. Jadi semua yang diterangkan Yesus itu digenapi oleh Paulus. Jadi apabila ada orang berkata kepada kalian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya. Atau ada orang yang berkata sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, di dalam sel penjara, jangan kau percaya. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ya menurut Paulus, menurut Anda juga. Sedangkan kalau kita urai sederhana saja, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, Anda membantu saya menjelaskan. Ternyata roh kebenaran itu datang, tapi datang kepada Paulus, Yesus kan. Nah, lalu hal-hal yang tergenapi oleh Paulus, kita nggak boleh nutup mata. Di antaranya yang saya terangkan tadi. Yang ketiga adalah bahwa penyesat akan datang memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak iblisnya menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk menghapuskan hukum Tuhan? Yaitu Torah. Nama Yesus Kristus. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk merubah ajaran, keyakinan, kepercayaan orang Roma penyembah roh-roh dan Yunani? Nama Paulus, nama Yesus. Tergenapi semuanya. Sedangkan Yesus yang mengunci. Tanda kedatanganku
Matahari menjadi gelap, bumi kemudian kejatuhan bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu si palsu. Karena tidak ada tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Apa tanda kedatanganmu? Mau dia kapanpun, kalau aku yang datang, tanda itu harus ada. Gak boleh tidak ada. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Ada nggak tanda itu? Nggak ada. Anda akan mengatakan, itu kan bercerita akhir zaman. Ya emang, kapanpun Yesus datang, itulah akhir zaman. Sekiranya Yesus datang kepada Paulus abad pertama, berarti abad pertama Masehi itulah akhir zaman. Tapi karena yang datang kepada Paulus adalah si palsu, tidak menjadi akhir zaman. Karena yang datang si palsu, hanya datang menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu memakai nama Yesus, memakai nama Kristus. Dan Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Berarti banyak orang yang memakai nama Kristus adalah Kristen. Sederhana bukan? Nah, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepada siapa? Memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Paulus kan? Siapa lagi? Gampang kok sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal sehat. Silakan Pak Pastor. Baik, jadi yang pertama sebenarnya kata idoa, ya idoa itu artinya lihat. Nah, itu kata kerja, yaitu kata kerja di dalam Matius tadi itu bukan sesungguhnya. Nah, itu kata kerja bentuk aorist imperatif aktif. Ya, nanti bisa dilihat. Nah, itu artinya lihat. Nah, lihatlah. Ada beberapa arti. Nah, itu. Nah, kemudian Matius 24 ini adalah satu penyampaian Yesus Kristus kepada rasul-rasul, murid-muridnya. Salah satu yang mendengarkan penyampaian ini adalah Rasul Petrus. Ya, ini Matius 24 ini paralel dengan Lukas 21. Artinya ketika ini disampaikan kepada rasul-rasul, ya, Yesus itu belum disalibkan, belum dibangkitkan dan belum naik ke sorga. Nah, jadi Petrus mendengar, Petrus tahu, Petrus memahami. Maka pada waktu Paulus ya memberi kesaksian tentang kesaksian pertobatannya, itu didengarkan oleh Petrus. Saksi peristiwa, saksi mata, Petrus mendukung kesaksian Paulus sebagai sebuah kebenaran. Nah, Petrus dukung. Maka pada waktu Paulus mempertegas bahwa yang paling akhir dari semua, Kristus telah menampakkan diri kepadanya seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, prematur, diterima sebagai sebuah kebenaran oleh Rasul Petrus, ya, oleh Rasul Petrus. Kalau ada yang berasumsi bilang itu Yesus yang lain dan segala macam, dia tidak punya saksi selain dari asumsi dan selain dari salah menafsirkan Matius 24 dan Lukas 21. Karena saksi peristiwa, saksi mata yang mendengar memberi dukungan bahwa kesaksian Paulus itu adalah kesaksian yang benar, dapat diterima, ya, dapat diterima. Mengapa? Karena Paulus yang datang kepada Paulus itu juga datang kepada Ananias. Ananias sendiri yang bersaksi kepada Paulus bahwa Yesus yang datang kepada Paulus datang juga kepadanya, memberikan perintah kepadanya. Dan saksi jemaat-jemaat menerima kesaksian Paulus. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa
memisahkan kalau Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, bukan Yesus yang asli, pasti kesaksian Paulus akan dibantah oleh Petrus. Dan pasti Petrus akan menolak apa yang disampaikan oleh Paulus, apa yang diajarkan oleh Paulus. Tapi pada akhirnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16, Rasul Petrus melegitimasi, memberikan verifikasi bahwa apa yang disampaikan Paulus, apa yang diajarkan Paulus dalam tulisan-tulisannya adalah kebenaran. Kalau ada keberatan bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain, dia harus sanggup menampilkan saksi peristiwa. Selain daripada kesalah tafsiran terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 21. Silakan. Waktu sudah habis. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, tidak ada kata lihat di situ, Bang. Itu kata idou itu jelas itu artinya sesungguhnya. Sedangkan dalam bahasa Yunani kalau dikatakan lihat itu matia atau lihatlah. Jadi nggak bisa kemudian sekarang itu kita mau bodoh-bodohi orang, nggak bisa lagi. Karena orang semua sudah pada belajar gitu kan ya. Tapi saya lihat Anda hanya berputar-putar di situ, berputar dan berputar tentang pengakuan Petrus, sedangkan Anda harus tahu nih, ketika Yesus berkata kepada muridnya termasuk Petrus, Anda lihat dulu keadaan yang ada, bahwasanya Petrus sendiri tidak percaya tentang kebangkitan. Petrus sendiri ketika menemukan orang yang keluar dari kubur itu mengiranya hantu. Sedangkan Yesus melegitimasi keadaan itu. Sebab Kristus palsu akan datang, melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Apa tujuannya tanda dahsyat dan mujizat dilakukan oleh Yesus palsu? Titik 2. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga termasuk Petrus. Jadi kalau Anda menggiring Petrus kok memberikan legitimasi, berarti nubuatan Yesus bahwa muridnya juga akan disesatkan oleh Kristus palsu betul terjadi. Berarti karena keadaan yang ada nih di awal nih, coba Anda baca di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Percaya enggak Petrus terhadap kebangkitan itu? Tidak. Percaya enggak kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Anda baca itu. Bahkan di Matius 28, 18, 19 pun mereka ragu-ragu. Ini Yesus atau bukan? Jadi jangan Anda kemudian mengatakan bahwa Petrus ingat sekali lagi, ketika Yesus berkata kepada muridnya, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu fakta, itu real. Jadi jangan seketika Petrus. No. Kalau itu terjadi, berarti Petrus sudah masuk ke dalam penggenapan kalau murid pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi itu bukan jadikan sebagai sandaran, Petrus begini. Justru kalau Anda membawa Petrus, Anda membawa Kepas, Anda membawa seluruh muridnya sekalipun, berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya nasihat Yesusnya. Ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah si palsu, ngaku Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga Yesus asli. Nih, saya tegaskan lagi kepada saudara. Tanda Yesus palsu ketika datang keluar dari kubur. Tuh. Tanda Yesus asli ketika dia datang keluar dari langit. Beda kan? Kemudian roh kebenaran itu ketika datang memuliakan dirinya, bukan menghina apalagi mengutuknya.
Jelas itu. Sekali lagi saya simpulkan. Jangan enggak usah bawa Petrus kok begini, enggak perlu. Karena Yesus sudah membuka kunci utama bahwa murid-muridnya pun akan disesatkan kemudian oleh Yesus palsu itu. Jadi enggak usah Anda jual itu, Bang. Sekarang Anda yang harus Anda bahas adalah Yesusnya menubuatkan akan tiganya unsur pribadi yang datang setelahnya. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Yesus palsu ketika datang keluarnya dari kubur. Apa pembuktian dalilnya? Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur. Petrus berkhotbah, Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33. Yesus jasadnya tidak akan ditinggal di kuburan. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Berarti yang datang setelahnya adalah Yesus palsu. Makanya tadi saya membaca dalil Ibrani 9 nomor 28 yang tadi. Ibrani berapa tadi itu? Ibrani 7. Itu jelas itu. Artinya bahwa ketika dalil demi dalil saya uraikan kepada saudara, Ibrani 9 nomor 28, itu membuktikan bahwa memang Yesus hanya akan datang sekali lagi, yaitu pada akhir zaman ketika dia membawa tanda. Ada enggak tanda itu kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus adalah si penyesat. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Tadi saya mengurai di dalam Matius 24. Anda mengatakan di situ melihat. Wow, kalau melihat berarti tergenapi juga. Karena dalil Paulus mengatakan aku melihat. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku telah melihat Yesus? Tergenapi kan? Kalau Anda memaksakan ada kata lihat, tapi bukan kata lihat di situ. Itu sesungguhnya. Lihat itu dalam bahasa Yunani itu artinya mantia. Jadi jelas saudaraku, ketika kita mengerjakan kebenaran, ya harus berpola kepada unsur-unsur yang mendekatkan kita kepada dalil. Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah aku pergi, aku atau aku? Aku atau bukan aku? Bukan aku. Nah, kita cek Yesus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Kena deh. Kena Paulus. Kenapa? Karena yang datang memakai namaku iblis. Kena dia. Paulus kena di situ. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Selain aku masih ada satu, roh kebenaran. Ketika ia datang memuliakan aku. Lagi-lagi yang datang kepada Paulus memuliakan Yesus enggak? Enggak. Menghinakan Yesus dia. Kristus telah menebus kita dari kutuk-kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah dia, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Terkutuk dong Yesus. Berarti dia tidak memuliakan, dia menghinakan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran dan juga bukan Yesus, karena tidak ada tanda. Kalau aku yang datang, maka tanda ini akan menyertai. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Bahwasanya sekali lagi saya katakan, ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah si palsu yang menyesatkan banyak orang yang datang kepada murid Yesus, yang datang menyatakan diri kemudian di padang gurun, menyatakan diri dalam bilik rahasia. Dan yang kedua adalah roh kebenaran yang memuliakan Yesus. Dan yang ketiga adalah sang pembawa tanda berakhirnya kehidupan di bumi, yang asli Yesus. Al-Quran As-Sukhruf ayat 61, Matius 24, data nomor 27, 29 dan 30. Demikian. Baik, hal pertama saya harus tunjukin data bahwa arti kata ido itu adalah melihat. Saya balikan kamera. Oke. Nah, ini leksikon. Ya, tuh ido. See, behold, look. Oke. Ini strong leksikon. Karena saya bukan bukan pengarang bebas.
tapi saya bicara dengan data. Ya, itu. Lalu kemudian ada banyak kesalahtafsiran yang disampaikan oleh saudaraku Juma mengenai tanda Nabi Yunus dalam Matius pasal 12. Itu Yesus berbicara tentang bagaimana dia akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Di dalam Matius pasal 12, Matius pasal 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi itu jelas. Petrus, beberapa rasul-rasul awal-awal kebangkitan Kristus, mereka meragukan. Itu sebabnya Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka dalam Markus 16. Tapi sesudah peristiwa itu, karena iman itu bukan statis, iman Kristen itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian Petrus menguatkan saudara-saudara yang lain. Nah, maka kita perlu lihat konteks narasi yang dimaksud. Ya, kalau hanya dihantam kromo, ya jadi kesimpulannya jadi sembarangan. Maka ketika kita bicara tentang satu peristiwa, kita harus berani bicara tentang saksi. Kalau tidak ada saksi, berarti itu narasi kosong. Itu hanya asumsi. Asumsi yang disebabkan oleh kesalahtafsiran. Penegasannya ialah saksi mata, saksi peristiwa. Itu hadir. Kalau menolak kesaksian Petrus, menolak kesaksian jemaat mula-mula, lalu kemudian membangun satu narasi berdasarkan kesalahtafsiran, ya pasti sesat. Pasti sesat. Dan itu yang terjadi hari ini dengan apa yang dilakukan Bang Juma. Ya, dilakukan oleh Bang Juma. Kan jelas-jelas sudah diperjelas secara tegas. Rasul Paulus sendiri mengatakan yang paling akhir dari semua, dia telah menampakkan diri kepadaku sama seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Itu jelas. Jadi yang dimaksud di dalam Matius 24 itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa eskatologis. Sedangkan penyingkapan melalui penglihatan pewahyuan dalam kitab Wahyu, penyataan melalui penyataan Yesus Kristus melalui kepada Rasul Yohanes dan segala macam, itu tidak masuk dalam apa yang dijelaskan dalam Matius 24. Nah, itu jelas. Gitu. Maka kesaksian Rasul Paulus diterima oleh jemaat, diterima oleh Rasul Petrus. Ya. Kalau diragukan kesaksian Petrus, akar kekristenan itu timbul dari mana? Yesus sendiri telah memberikan mandat, memberikan legitimasi kepada rasul-rasul bahwa roh kebenaran itu akan memimpin mereka, akan mengingatkan segala sesuatu yang telah mereka terima. Itu. Oke. Kayaknya singkat sekali waktu saya. Silakan. Jadi gini, lagi-lagi Anda menguatkan pernyataan saya kan. Lagi-lagi Paulus yang menjadi landasan akhir. Yesus sendiri yang telah menampakkan diri sama seperti aku melihat bayi dan seterusnya. Kan sudah saya katakan tadi. Anda bantah dong itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa si palsu pun akan menyesatkan Petrus. Kan itu yang saya katakan tadi. Di mana ayatnya itu? Sabar. Matius 24 nomor 24. Akang bisa buka kamera, Kang? Bisa Guru. Nah, silakan kita lihat di dalam Alkitab Sabda. Matius 24 nomor 26.
Yang paling besar sendiri, angka besar sendiri, biar bisa dilihat. Kang, Akang. Christian. Assalamualaikum. Matius. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin sendiri, Kang. Ya. Buka Alkitab Sabda. Matius berapa, Guru Nda? 2426. 24. Saya balikin dulu kameranya. Ini Matius 24. Alkitab Sabda. Oh, Alkitab. Matius 24:26. Ya, ini sabda Guru. Satu data aja. Kan kita mau lihat original teksnya. Ini Gurunda. Ini ya Kang. Nah, iya. Bunda Rahma aja. Nah, coba lihat. Kata lihat di situ angka berapa, Bun? 2400. Iya nih. Tekan coba. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Sesungguhnya. Behold. Sesungguhnya. Behold itu. Sesungguhnya. Itu dalam terjemahan lain. Ini sesungguhnya. Behold, Sabar dulu. Sekarang Bunda masuk di terjemahan Indonesia Yunani. Iya dong, harus jujur kita. Ya jujur. Terjemahan Indonesia Yunani. Buka laman baru. Sudah itu, Bunda. Sudah. Udah. Terjemahannya Bunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Terjemahan Indonesia Yunani di laman baru. Terjemahan Indonesia Yunani. Bentar Gurunda. Ini kita ngajar anak TK si pastor kita ini. Sorry. Bukan, pastornya kita ajarin pakai anak TK. Terjemahan Indonesia Yunani. Ketik aja terjemahan, Bunda. Yunani. Allah, kayak cari kutu, Bunda. Ya. Nah, tulis, Bunda. lihat. Apa bahasa Yunaninya? Lihat tuh aku. Mati ya. Bukan Idau. Pastor. Karangke manyang. Jadi kembali kepada pernyataan saya, saudara, ya, bahwasanya Yesus itu sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang memakai namaku. Nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus. Setelah itu Paulus bangga, aku kedatangan Yesus loh. Habis itu Yesus yang datang kepada Paulus ngajarin tak apa-apanya diajarkan kepada Paulus. Makan babi boleh, ini halal, hukum Torah itu sampah. Pencipta langit dan bumi itu turun ke bumi jadi manusia, mati terkutuk, dibunuh manusia. Itu ajaran Paulus semua tuh. Dari bisikan Kristus. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Siapa banyak penyesat memakai nama Yesus? Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat ya Aliteng.
yang datang kemudian memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang dengan nama itu. Nama itu yang dia pakai untuk menyesatkan. Sekarang siapa yang kemudian mengajak umat manusia dengan nama Yesus masuk ke dalam agamanya? Ya Aliteng, siapa lagi? Tergenapi bukan? Tergenapi. Kenapa bisa? Karena Kristus datang kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus. Jadi Kristus palsu datang kepada nabinya. Makanya Paulus menjadi nabi. Paulus yang nabi ini mampu bermujizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi jangan lagi Anda bawa Petrus menjadi saksi. Kalau tidak ada saksi berarti itu adalah sebuah kebohongan, itu kesesatan. Loh, justru yang Anda jelaskan ini penggenapan dari nubuat Yesus, bahwa Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat, akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Paulus, Petrus dan teman-temannya. Anda kenapa kemudian sulit untuk memahami itu? Sekali lagi saya urai. Yesus berpesan akan ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Anda tadi masuk ke dalam Matius 12. Anda tahu nggak itu Matius 12 itu? Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Keluar dari kubur kan hari ketiga. Siapa yang percaya sekarang ini keluar dari kubur? Yahudi atau Kristen? Ya Kristen. Berarti Kristen ini angkatan apa? Ya angkatan jahat. Makanya waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu jahat gak? Jahat. Makanya Petrus berkhotbah. Jadi Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Dan Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima hadiah dari angkatan jahat? Kristen. Makanya Yesus ketika bertemu Kristen nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Tamat di situ kan? Lalu siapa yang mau diusir? Sementara yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat, usir setan hanya Kristen. Berarti yang diusir ya Kristen. Karena memang dialah Kristen yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real. Mau kemana perginya? Jadi kesimpulan saya, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Memang Yesus. Betul-betul Yesus. Tapi palsu. Silakan. Jadi Matius 24 ayat 26 itu kalau dilihat kata ido itu kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Nah, jadi saya mesti ajarkan juga ini original teksnya. Kasihan ya pakai sabda. Ini original teksnya. Ido itu. Saya tekan ini, lihat. Itu verb, bukan adverb. Kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Itu artinya apa? Saya tunjukin artinya. Tadi sebenarnya sudah ada di sabda itu. Itu see, behold. Itu. Ya. Jadi jelas ya. Sesungguhnya itu kata keterangan, adverb. Sedangkan ido itu kata kerja. Ya, jadi artinya itu jelas. Lalu sebenarnya upaya untuk menuduh bahwa Rasul Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, sebenarnya ini didasarkan pada ketidaksenangan atas apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Misalnya tadi ada contoh menyatakan bahwa Rasul Paulus yang mengajarkan untuk menghalalkan makanan. Yesus menghalalkan. Di dalam Markus pasal 7 ayat 19.
Markus pasal 7 ayat 19. Di situ Yesus tegaskan bahwa semua makanan halal. Ya, Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, bagi ahli Taurat yang hidup sejaman dengan Yesus, mereka melihat tindakan Yesus itu melawan hukum Taurat. Sama seperti teman-teman Muslim Bang Zuma malam hari ini melihat ajaran Paulus. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini Yesus. Ya, ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, jadi Paulus, apa yang diajarkan Paulus itu sangat relevan dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk memisahkan pengajaran Paulus lalu menuduh bahwa Paulus bertemu dengan Yesus yang lain. Karena tidak ada saksinya. Tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain. Kalau kita tanya siapa saksi peristiwanya, siapa saksi yang menolak bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain? Tidak ada. Tidak ada, Paman. Lalu dari mana? Saya berasumsi, Paman. Asumsinya dari mana? Dari perkataan Yesus dalam Matius 24. Dari perkataan Yesus Matius 24. Sudah, Paman. Cepat sekali, Paman. Oke lah ya, saya mau istirahat. Anda mau saksi? Anda mau saksi? 22. Anda mau saksi kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Mau? Silakan. Yesus sendiri. Yesus sendiri saksinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. No, telan itu, makan itu. Yesus sendiri yang mengusir Kristen. Apa Anda berpikir bahwa yang akan diusir itu Islam? Atau yang Anda berpikir bahwa yang diusir itu adalah Hindu? Hah? Yesus sendiri yang menjadi saksi pada hari terakhir. Siapa yang selama ini memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Islam. Pendeta, pastor, dan jemaatnya lah yang akan diusir. Yesus sendiri yang menjadi saksi. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Sekarang Anda tidak sanggup, bukan, mengatakan bahwasanya apakah nubuat Yesus yang berkata waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika Anda ditanya apakah nubuat Yesus ini tergenapi, banyak orang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain, tergenapi enggak? Tergenapi. Mana orang banyak itu yang memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak? Ada nggak kandidat selain Kristen? Tidak ada. Berhasil nggak Kristus palsu menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus? Berhasil dong. Mana orang banyak itu? Mana orang banyak itu? Apa nama kelompoknya? Islam. Tidak mungkin. Satu-satunya kandidat hanyalah Kristen. Coba saya tes lagi pada saudara pastor. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Silakan Anda jawab. Ya, Pak Pastor, tiktokan 15 menit tiktokan. Ya, jadi
kalimat yang diucapkan oleh saudaraku Juma, waspadalah, itu suatu peringatan yang disampaikan kepada rasul-rasul, bukan kepada orang Islam, bukan kepada Bang Juma. Dan yang paling tahu ciri khas itu adalah rasul-rasul, bukan Bang Juma dan teman-teman Berhasil yang lain. nggak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil nggak? Itu peristiwanya pada peristiwa akhir zaman. Itu konteks eskatologis. Masalah generasi. Anda berbicara tentang rasul-rasul itu kapan? Akhir zaman atau abad pertama? Masa kan begini. Yesusnya berkata, lebih tahu ciri-cirinya daripada Rasul Yesus Paulus. berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Akhir zaman atau abad pertama? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Murid-murid abad pertama. Ini murung ya, Host. Berhasil nggak kemudian iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dari abad pertama sampai sekarang? Berhasil. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Anda mau mengatakan akhir zaman? Di akhir zaman pun ia memakai nama Yesus Kristus, ia keturunan kalian. Tidak mungkin keturunan kami, pasti keturunan orang-orang aliteng. Karena kalianlah yang mengajarkan anak-anak kalian, turunan kalian memanggil Yesus bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi keturunan kalianlah yang akhir zaman nanti akan diucir. Ayo, mau lari kemana? Eskatologis. Sebenarnya harus dibantu nggak ini? Sebenarnya iblis sudah berhasil. Tunggu 10 menit. Berhasil nggak? Berhasil menyesatkan Bang Juma dan teman-teman. Ya, berarti salah ente memahami siapakah Yesus. Ente berarti yang salah. Anda menganggap Anda sudah berhasil menyesatkan Iblis aku. telah berhasil menyesatkan Bang Juma. Saudaraku, sorry Lakde. Oke lah ya. Iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Kristus itu tak lain dan tak Nanti bukan lagi kita adalah ngobrol-ngobrolnya. Itu fakta, Sudah cukup saudara. bagus. Itu fakta, Biarkan itu real. dipertimbangkan baik-baik ya. Anda lah yang Kasih pertimbangkan karena Anda menjadi Kristen akibat adanya orang Barat saya yang hanya datang ke kasihan Nusantara aja. memakai Kenapa nama Yesus itu sekarang apa yang disampaikan Yesus itu ada di dalam diri Bang Juma dan teman-teman. Terserah, Selamat terserah. malam. Kalau Anda ingin malam. menutupi kepahitan yang saya sampaikan dengan cara seperti itu, ya derita Tidak pahit, tidak pahit. Tadi kan dong. saya sudah jelaskan. Pahit Saya ini dong, objektif itu kan loh. fakta. Itu kan fakta. Yang memakai nama Yesus Kristus kan kalian. Itu fakta. Kok larinya ke Bang Soma? Itu cara Anda untuk karena menutupi salah kepahitan. memahami. Kok nggak ada yang salah memahami? Nggak ada yang salah memahami. Mengenal Yesus sebagai manusia, Iblis bukan sebagai datang Allah dan memakai manusia. nama siapa? Gue tanya dulu. Iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Iya, nama Yesus. Iya, tapi kan nama Yesus Kristen juga menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Diakui. Jadi ada Yesus. Sekarang yang pertanyaan palsu. saya, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Nama Yesus. Udah Pak Pastor, udah. Tenangkan diri Anda Pak Pastor. Telan pil pahitnya. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Yesus itu nama yang berkuasa. Jangan nangis, Paman. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah Kristen, memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Jangan nangis, Paman. Aduh, kasihan. Ya, Joni, silakan Joni. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam, silakan. Malam, saya mau ingin bertanya tentang ayat Al-Quran ya. Boleh nggak? Temanya ini, siapa yang datang pada Paulus? Tidak, saya mau tanya tentang ayat Al-Quran. Boleh nggak? Silakan. Ya, surat Al-Hajj 56. Kenapa Allah dan para malaikat dan kaum muslim berdoa kepada Muhammad? Kenapa berdoa? Di mana itu Anda dapatkan? Surat Al-Hajj 56. Coba Anda jelaskan kenapa Allah mau mendoakan Muhammad.
Di mana? Coba baca terjemahannya. Surah Al-Hajj 56. Ya, coba Anda baca terjemahannya. Buka ada di situ. Tampilkan. Anda baca terjemahannya. Sudah dikisah Surah terjemahan Al-Hajj pun. 56. Baca terjemahannya. Allah Allah para malaikat dan kaum muslim bersalawat kepada Muhammad. Di mana kemudian diterangkan di situ berdoa di mana? Kenapa Allahmu mendoakan Muhammad? Saya ulang lagi, di mana di terjemahannya dikatakan berdoa di situ? Bersalawat itu kan katanya doa. Tadi katanya doa. Doa atau selawat nih? Salawat itu kan doa. Doa. Karisten. Tampilkan, coba buka. Karisten. Nih tajarin. Di Google. Nih tajarin. Jadi coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Tidak, jangan kemana-mana. Saya hanya coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Baca. Coba baca Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Jangan lari kemana-mana. Kita fokus ke Tadi kau membawa Al-Quran. Al-Asaf ayat 56. Di situ tidak ada kata doa. Ada nggak kata doa di situ? Ada nggak kata doa di situ? Dasar penyembah makhluk kuburan. Di situ nggak ada kata doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak doa di situ? Tampar juga pakai botol kosong kepalanya. Bahlul, bodoh, dongok, oten lagi. Harus belajar membedakan. Anda harus ajaran Islam. Ya, begitu kepada orang dongo. Anda harus membedakan antara doa dengan solawat. Nih, tak kasih Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ya doa. Nabi kamu itu tukang kawin, tahu? Kalau Tuhanmu itu berasal dari istri yang keberapanya, Daud? Itu dulu jawab. Yesusmu itu berasal dari keturunan pezina antara Daud dan Berseba. Paham yuk? Paham? Kakeknya Daud mengintip istrinya orang mandi. Lalu Berseba ini dicintai sama Daud. Ini fitnah ya dari kitabmu ya, bukan saya menghina. Ini fitnah yang kejam terhadap nabi-nabi. Oke. Selain Muhammad, siapa nabi kawin umur 9 tahun? Muhammad saja tahu. Hei. Ingat logika yang Anda bawa. Ingat, Yesus itu Tuhan. Saya tanya samamu, kalau Yesus itu Tuhan, usianya berapa tahun ketika ia turun ke bumi? Tanya dulu samamu. Yesusmu Tuhan kan? Saya tanya samamu, Yesusmu yang Tuhan ini usianya berapa tahun ketika dia turun ke bumi? Ada 1000 miliar tahun? Ada 2000 juta tahun? Ada triliun tahun? Dengar dulu. Ini pertanyaan. Yesusmu kan Tuhan, berarti dia tidak berawal. Berarti ketika dia turun merobek perawan Maria, ya usianya sudah berapa tahun itu si Yesus? Udah berapa tahun usia Yesus ketika dia turun ke bumi merobek perawan manusia bernama Maria?
Dihina tidak terima, kamu sendiri menghina. Lah, siapa yang menghina? Saya bertanya samamu. Tuhanmu, jangankan kemudian kelaminnya, kepalanya pun masuk ke dalam vagina Maria. Paham kau? Dan Yesusmu katanya Tuhan. Dari mana? Kan Tuhanmu itu Yesus. Katanya Yesusmu itu tak berawal, dia akulah awal, akulah akhir. Berarti usia Tuhanmu itu sudah berapa ribu miliar tahun. Udah tua renta kan Tuhan kau itu. Habis itu turun ke bumi, seabrek 2 kaki dan kepalanya masuk, pecahkan perawan orang. Sebagai malaikat ya. Udah turunkan ini manusia gila ini, turunkan. Manusia gila. Jangan kau ajari saya kemudian menyakiti hati kalian dengan kalian menghujat. Karena saya hafal Bible dan saya ngerti kemudian kisi-kisi, referensi atau apapun yang ada dalam Bible kau itu. Jangan sampai kau mati berdiri gara-gara saya ungkap semua isi kitabmu. Yesus Tuhan. Akulah awal, akulah akhir. Wih, udah berapa tahun usianya ini? Ingat ya Bung, ingat. Adam turun ke bumi tidak mesti robek perawan. Nggak mesti. Lebih hebat Krishna. Melkisedek jauh lebih hebat. Ada Tuhan keluar dari hasil robek perawan. Oke, kita sapa Gurunda izin. Sihar, Kristen. Sihar. Ngopi Sihar . Jangan menghujat teman-teman. Bibelmu siap pasang badan. Bukankah itu usil? Tuhan katanya iseng-iseng turun jadi manusia hanya untuk ini, mimik-mimik. Mama, mimik-mimik. Mama, cucu. mimik-mimik. Bukankah ente bisa turun langsung dewasa? Mama, mimik-mimik. Apa pula? Iseng kali turun kek langsung dari langit. Akulah Tuhan bertato. Langsung kayak gitu, itu hebat. Ini turun dulu jadi bayi hanya kurang kerjaan. Jadi lapar gue jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Christian, Bang Immanuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan Dek. Lama kita nggak bersua. Iya. Ya itulah. Ya sibuk Bang, sibuk. Alhamdulillah. Ya mereka paham sebenarnya tuh. Iya, lanjut. Islam gitu jalan. Lagian nggak ada kehinaan juga, Bang. Dari itu lagi ada kehinaan itu lewat kan ya. Sinyalnya jelek, man, sinyal lu jelek man. Merah. Iya, sinyal lagi bermasalah nih. Kayak Oten aja lu merah sinyalnya. Silakan dilanjut, Abang Da, Bunda Rama, Kian. Udah bagus Dinda, udah bagus. Nah sekarang udah bagus. Udah mantap. Ya, untuk kapasitas seorang manusia itu nggak ada kehinaan, terlahir lewat vagina ibu kita, tapi itu menjadi sangat hina dan bengis jika itu dari Tuhan itu. Tuhan melewati vagina itu. Benar kata Bang Zuma, itu lebih baik Dewa Krishna itu. Meskipun salah satu avatar, tapi dia lebih, ya langsung turun aja, nggak perlu dari vagina tuh.
Jesslyn. Masa Tuhan turun di dunia kamu atur-atur? Kayak otak. Nggak tahu Kamu masa yang diatur mengaturnya Tuyul. Karena yang lahir dari vagina itu manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan yang lahir. Kau yang mengaturnya jadi Tuhan, kucelo. Bukan kami yang mengaturnya, you yang mengaturnya jadi Tuhan. Orang jelas-jelas tertulis kok Kristus. Kristus itu apa coba? Kristus itu apa? Kristus adalah Woi. Kristus adalah Aku bahas soal Yesus lahir. Kristus adalah bukan jadi Tuhan. Kristus adalah kamu mempermasalahkan Yesus. Kristus adalah lahir melalui perempuan. Kristus kamu adalah kenapa? Kristus adalah inilah kau kawan. Inilah kau. Pertahananmu sangat rapuh. Habis itu kau menyerang. Rapuh kali pertahananmu. Loh, kamu duluan yang menyerang. Salahkan orang pula. Kita di sini datang membahas. Kita dari tadi udah berjam-jam, 2 jam kita membahas tentang apa? Siapa yang datang kepada Paulus? Datang ke Nabi Muhammad menikah. Lah, Tuhanmu apa? Sadar tidak apa kau cakap tadi? Kamu cakap nyembah dalam kuburan. Kamu cakap apa? Yesus yang memang Yesus itu bukan makhluk yang keluar dari kubur. Hah? Kamu lupa bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu namanya Yesus dan itu Tuhanmu. Itu kan kata-kata menghujat. Jadi saya balaslah, terus kau tidak terima. Di mana menghujatnya coba? Di mana menghujatnya coba? Coba kau tunjukkan. Di mana menghujatnya? Ya, silakan. Muhammad tukang kawin. Ya, itu yang menghujat. Itu yang menghujat. Kau yang menghujat. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur, apa hujatannya? Itu fakta. Di Indonesia itu melanggar undang-undang 9 tahun dikawin. Aduh. Melanggar ndak undang-undang kemudian ketika ada orang disalib tidak ada dosanya, tidak ada salahnya? Melanggar nggak? Melanggar ndak menggantung orang yang tidak punya salah? Hoi, melanggar nggak? Yesus tak punya salah. Kalian tangkap, kalian gantung di pohon, kalian tombak, kalian bunuh. Melanggar nggak? Hoi, melanggar tidak? Biasa aja kali. Makanya kalau kamu itu pertahananmu lemah, jangan kau diskutaik dulu kau. Melanggar ndak? Kemudian ketika Yesus yang tak ada dosa kau gantung dan kau tombak dan kau bunuh. Melanggar ndak? Orang yang menyalibkan Yesus itu orang yang melanggar ndak? Melanggar tidak? Melanggar ndak? Melanggar nggak? Tanya orang yang menyalibkan lah. Kau yang kutanya, melanggar tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang membunuh Yesus itu orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Melanggar tidak? Itu fakta. Membunuh Yesus itu melanggar nggak? Ya elah, membunuh mana boleh. Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kau tanya itu Muhammad sudah dosa tidak Muhammad? Bingung dia. Kau tanya itu Muhammad, kenapa? Bingung dia. Kenapa Muhammad bunuh banyak orang? Tanya Muhammad. Bingung dia. Membunuh orang benar Yesus dosa atau tidak? Dosa. Berarti penyaliban itu menghapus dosa atau melahirkan dosa? Bingung langsung hujat. Langsung menghujat. Bingung kan? Karena sejatinya kamu itu harus berterima kasih kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus. Karena akibat daripada iblis menyalibkan Yesus, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh
pekerjaan sibilisis. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Ya, Elsie. Selamat malam, Elsie. 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 Oh, Elsie. Ngantuk gua. Oh, ya udah tidur. Baik. Emosi sih Darni, dibawa emosi kalau dibilang itu data. Emosi Darni, kasihan. Itu fakta. Kalian kan menyembah makhluk kuburan. Benar-benar bedakan ya antara fitnah sama fakta. Kalau ini kalau kita katakan Bang Zuma ini wanita, nah itu hujatan. Tapi kalau kita katakan Bang Zuma ini Bang Zuma pria, Mbak Emira, ya itu fakta gitu. Nah, kalau kita katakan Yesus itu punya kelamin, punya batang, dia berak, dia kencing, dia disusuin, dia itu fakta. Tapi kalian merasa terhina, ya udah ngapain disembah. Jadi kalian yang dungu memang. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 dikatakan begini. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti makhluk kan, dikatakan Yesus itu makhluk. Makhluk surgawi sama seperti Yesus, yaitu dari surga. Berarti Yesus makhluk kan? Nah, keluar dari kubur nggak Yesus? Keluar. Berarti Yesus adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang kalian sembah. Itu fakta coy, jangan sakit hati. Tinggal Anda mikir aja, mau nggak aku disebut penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yesus itu makhluk keluar dari kubur, kalian menyembah. Berarti kalian adalah penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu fakta, saudaraku. Itu fakta. Untung kalian tidak menyembah makhluk yang keluar dari pantat. Untung sekali, untung. ya karena itu tanah digali, kubur itu digali. Kupikir cuma ini digali baru diletakkan tuh. Bukannya berpikirlah, berpikir. Penikmat musik, selamat malam. Penikmat, salah pencet kok penikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, apa yang disampaikan Bang? Semangat terus untuk upload Islam. Makasih Bang. Kalian telah membentengi umat Islam dari upaya para misionaris. Makasih Bang, pemurtadan ya. Ya. Oke, itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bento. Assalamualaikum Bunda, assalamualaikum host. Bisa bertanya sama Bang Zuma nggak? Silakan Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Jangan monolog ya. Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Coba apa pertanyaannya? Mungkin beliau dengar sebentar. Iya, saya hanya mau tanyain kepada Bang Zuma, ada pernyataannya Ilham Maron itu masalah apa iblis menurut perspektif Kristen ya. Itu iblis itu sifat atau sosok? Kan belum dari Kristen Bang, tanya menurut Kristen kan? Iya, menurut Kristen bagaimana pendapatnya Bang Zuma? Saya cuma mau tanya itu aja. Itu tanyakan sama Kristen Bang, jangan dengan Bang Zuma gitu. Pasti beda. Tapi sudah pasti kalau dalam Kristen tanpa adanya iblis maka nggak akan ada Tuhan. Adanya Tuhan di Kristen karena adanya iblis itu. Itu kausalitasnya sebab akibatnya itu. Iya.
Makanya saya cuma mau pengen tahu aja sih, karena Ya pernyataannya nanti Imam Bang, kalau Meron. ada Kristennya ya Bang ya, soalnya monolog kita. Oke Bang? Baik. Oke. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Makasih, iya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar posting ulang, di share-share dan lop olehnya digas ya, biar komalnya hidup. Ya ini ada siapa ini? Pace. Oh Pace. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, saya cuma mau bertanya, saya sama Bang Suma ini satu pertanyaan saja. Pace ini Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen. Oh Kristen Pace, silakan. Ya, saya mau bertanya sama Bang Suma, itu apa bedanya doa dan salawat? Salawat itu bedanya apa dengan doa? Coba saya butuh penjelasannya. Saya mau tahu penjelasannya seperti apa itu. Baik. Gurunda monitor Gurunda. Salawat itu pujian. Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji beliau. Sesungguhnya engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kami juga memuji beliau. Memuji beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Sedangkan kalau doa, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Doa ya doa. Solawat itu pujian. Makanya kalau kami kemudian sholat, kami memuji Allahu Akbar, dikau yang maha besar. Kami memuji, itu namanya. Sedangkan Allah pun memuji kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah membuktikan dalam Quran, beliau memuji Rasulnya. Sama seperti saya sebagai seorang pemimpin, memuji staf saya, itu mah biasa. Sangat luar biasa, pencipta memuji yang dicipta. Luar biasa ya Bang Suma. Enggak bisa ya? Enggak bisa kalau abang sebagai bos memuji anak buahnya abang nggak apa-apa, tapi ini Tuhan loh pencipta memuji apa yang diciptakannya sendiri. Apakah tidak aneh kalau begitu? Dan di sini Bang Suma dengar. Di sini salawat adalah doa yang secara khusus, salawat dan doa sama-sama bentuk doa, tetapi salawat adalah doa yang secara khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, merupakan pujian, sanjungan dan permohonan agar Nabi mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah SWT. Sementara itu doa adalah permohonan dan seterusnya. Kamu umat terjemahan. Jadi salawat dan doa itu tidak ada beda, sama-sama doa. Masa adakan pencipta? Begini, Bang Suma dengar, adakan pencipta. Sulit bagi umat terjemahan untuk mengerti kaidah-kaidah Islam. Oke, Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, dipuji. Allah memuji Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Sangat pandai dalam merubah-rubah. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Tuhannya Yesus memuji Yesus, gitu. Itu biasa, Bung. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Karena kalau kita melihat di dalam kitab yang kau pegang, contoh misalnya di dalam Wahyu 7 ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 7 nomor 10. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Kita baca. Keselamatan bagi Allah dan bagi anak domba, didoakan Tuhannya domba. Hai. Belajarlah kalian, belajar. Karena Bible akan pasang badan. Keselamatan bagi dewa kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Masalah generasi.
Sakit hati nih ya. Aneh kan Bang Sumi? Tuhan memuji hambanya, umat itu nggak aneh. Iyalah. Yang aneh itu dong. Tuhan mengemis dengan umatnya dan dihinakan oleh umatnya tuh. Dia tanya, Iya betul. aneh gitu. Tuhan kok ngemis gitu, kok diburu Emang gitu sama mu'alaf. umatnya. Yang aneh itu kalau Tuhan minta tolong. Eli. Yang aneh itu kalau Tuhannya minta tolong. Lucu ya. Kalau Tuhan memuji, kalau tadi memuji dia hambanya kritis ya menyanjung. Bunda ya. Kritis, Gimana? kritis sekali dia dulu. Kritis dia tadi. Sementara di benar Yang aneh itu kalau Tuhan kemudian Tuhan yang minta tolong. Eli lama sekali kau di mana? Basar, Kristen, Muslim. Ya baguslah hiburan ya Oten ya. Naiklah bikin kami supaya nggak ngantuk Gurunda. Robert, Kristen. Pasti Robert nih Kristen. Kristen Robert. Saudara Robert. Basar. Ayo speak up. Ya, Bang Sihotang, silakan Bang Sihotang. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut diskusi ini? Siapa yang datang pada Paulus? Suara kipas anginnya dijauhin, Bang Sihotang. Dia lagi di lautan itu, bukan kipas. Mantap memang, tunggu. Bilang ini Oten. Saya mau membaca dalil di dalam 1 Korintus 4 nomor 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap manusia akan menerima pujian dari Theos. Berarti Theos memuji tiap-tiap orang. Berarti kalau Allah memuji Nabi Muhammad, wajar dong. 2 Korintus 10 nomor 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Berarti Tuhan memuji ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai nabiku benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya Allah memuji Nabi Muhammad. Heran tadi dia katanya, mana ada Tuhan memuji hambanya ciptaannya. 1 Korintus 4 nomor 5, 2 Korintus 10 18, Tuhan memuji manusia. Sakit hati nih Nah, ada nggak kemudian Theos memuji Paulus? Paulus malah memuji dirinya sendiri. Ada nggak Theos memuji Paulus? Di mana tertulis? Ada Bang, dikatain munafik Bang sama Tuhannya Paulus, Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai munafik. Itu betul. Celaka engkau wahai orang Farisi. Itu betul. Celaka engkau wahai orang munafik. Ya anggaplah. Hahaha 10 kali. Kristen Basar Kristen
Semangat ya teman-teman Kristen. Jangan kepanasan dong. Ayo. Naikkan noten-noten yang menghibur. Ini Basar Siombing. Wah, melayang-layang di atas air kayaknya Basar Siombing nih. Banyak yang panas di bawah tapi nggak berani naik, kesian ya. Aki Kristen Muslim, Johnny Kristen, Johnny Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada musik bang, ada musik bang. Santos, Santos. Shalom, selamat malam. Malam, silakan. Numpang nyimak. Diskusi bre, kok numpang nyimak? Temanya ini nih, siapa yang datang pada Paulus? Wih, Tos. Ya. Siapa yang datang pada Paulus itu temanya. Wah, kalau begitu saya turun. Saya tidak tahu. Kocak. Ini Paulus yang dimaksud ini Paulus sop tetangga kah? Hah? Karena setengah pernah kambaduduin. Cuma modal iman nih bang ya, aduh kesian sekali. Ya memang iman itu keyakinan, tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Iman buta itu namanya bang. Ya memang dibandingkan dengan keimanan memang kita buta untuk iman itu. Kalau misalnya untuk mau ingin pengetahuan, itu kalau misalnya ingin tahu, mengetahui untuk itu namanya ilmiah, itu penelitian. Tapi kalau keimanan ini memang buta. Jadi kalau orang bilang tai itu harum, kok imani? Kok nggak selidiki dulu, kok nggak pikirkan dulu? Itu tai beda harum. pengetahuan dengan keimanan. Hal-hal yang bisa diraba dengan indera itu soal pengetahuan, itu soal penelitian. Tapi kalau hal-hal tentang keimanan, ya memang walau nggak masuk akalmu bang, kau tetap imani. Iman ya ada. Bagaimana kalau misalnya mengimani sesuatu, itu sesuatu yang memang tidak sampai di akal. Namanya iman, ya memang iman itu di luar dari akal. Memang mereka nggak pakai akal ya untuk iya, karena memang ya kan guru kalau mau dicerahkan nih orang. Namanya beriman, ya beriman tidak pakai tidak perlu tahu baik. ini, Bang hanya Santos. tahunya baik. Ya, Bang Santos, biar Bang Santos cerdas dijelasin sama Gurunda Juma ya. Simak ya. Nah, padahal Gurunda. Ya, semua agama itu mengatakan imannya benar. Tapi untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang tidak benar itu jelas. Tolak ukurnya adalah akal. Makanya Islam itu selalu beriringan dengan kitab sucinya, dengan akal. Ketika dikatakan pencipta langit dan bumi itu satu, itu masuk akal. Karena kalau pencipta langit dan bumi dua, maka masing-masing pencipta ini akan ribut mengklaim ini ciptaan saya. Nah, ketika dalam akidah Islam bahwa pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala sesuatu, itu masuk akal. Karena manusia atau makhluk apapun di atas muka bumi ini bergantung kepada yang lain. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu masuk akal.
Ketika dikatakan Tuhan itu tidak setara dengan apapun, itu masuk akal. Jadi kaidah dalam Islam semuanya masuk akal. Sedangkan agama saudara ya memang Anda harus maklum karena Anda terlanjur Kristen. Karena seluruh ajaran Kristen itu tidak masuk akal, maka mau tidak mau Anda akan mengatakan ya namanya iman ya nggak boleh masuk akal. Kan begitu. Ya artinya itu kita ini saya pribadi menghormati cara Anda untuk beriman. Lah itu kaidah dalam agama saya, Bung. Hanya orang berakal yang memperoleh pelajaran. Siapa bilang Yesus itu Ini, Tuhan Anda itu tidak masuk akal? Masuk akal. Yesus netek masuk akal nggak masuk akal? Yesus mati masuk akal nggak masuk akal? Yesus lampar masuk akal nggak masuk akal? Tapi masuk akal sebagai manusia. Yang tidak masuk akal ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan. Artinya gini, memang kalau sesuatu yang ingin dipaksa untuk masuk dengan akal atau sesuatu yang mau bicara tentang logika, ya itu soal konteks pengetahuan bagi kami, bagi saya. Ya kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bahwa tentang ketuhanan itu harus masuk akal, ya itu hak-haknya saudara. Ya kan ada perintah Yesus, Bung. Kasihilah Tuhan dengan akal. Itu perintah. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak bisa dikasihi dengan akal, ya itu bukan Tuhan. Coba, bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan akal dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Bisa enggak kemudian Anda mengasihi Tuhan turun ke bumi netek sama makhluk? Bisa enggak? Enggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan mengatakan Tuhan Yesus turun ke bumi netek sama perempuan? Bisa? Enggak bisa. Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan Maha Besar, masuk akal, masuk. Tuhan Maha Pencipta, masuk akal, masuk. Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Suci, masuk. Tuhan mati dibunuh manusia, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang mana yang masuk akal? Yesus manusia dibunuh manusia. Itu baru masuk akal. Yesus Tuhan turun ke bumi lapar, enggak masuk akal. Sementara perintah Yesus kasihi Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika ada orang yang mau mengasihi Yesus dengan akal dan mengatakan Yesus Tuhan, itu orang sakit jiwa. Bisa Bang, karena abang mengharapkan Tuhan itu untuk hal yang luar biasa semata, iya kan? Lah bukankah Yesus sendiri yang mengatakan kasihi Tuhan dengan akal? Hal-hal yang menjadi tidak luar biasa, yang tidak masuk akal. Kalau semuanya masuk akal, ilmu pengetahuan. Nah sekarang begini, bukan soal keimanan. Sekarang begini. Yang mana yang menurut Anda itu benar? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Ini kita bicara tentang keimanan atau akal dulu, akal dulu baru ilmu. Ya, akal dulu baru iman. Akal dulu, nanti iman. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Bagaimana saya ini mana yang masuk akal? Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan ciptaannya berupa manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Terus apakah bro percaya bahwa Tuhan punya cara-cara untuk melakukan keajaiban? Tunggu dulu saudaraku, ke akal dulu, ke akal dulu kita, banyak hal-hal yang ajaib, akal dulu, yang memang tidak bisa dilampaui oleh akal. Ke akal dulu, jadi kalau misalnya
ingin menyamakan semua dengan akal, lalu apakah kita ini mau Tuhan? Mau sama dengan Dewa, mau sama dengan Tuhan untuk melampaui ke akal dulu, Bang. Ke akal dulu. Baru ke iman. Jangan ke iman dulu baru ke akal. Ke akal dulu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Akal dulu. Kita nggak masuk ke iman dulu, nanti gampang itu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Lalu apa konsekuensinya tentang akal? Sementara saya menyatakan akal itu tidak bisa dipakai untuk mengukur ketuhanan. Iya, betul. Untuk mengukur hal-hal ajaib itu tidak bisa dengan akal. Saudara, ini tidak mengukur Tuhan. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas akal. Yang mana yang masuk akal? Itu dulu, bukan iman. Yang masuk akal adalah apa yang diinginkan Tuhan, yaitu yang masuk akal. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa nggak? Bisa saja. Oke. Tuhan melenyapkan manusia, bisa mencabut nyawanya, bisa. Oke, bisa. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa. Tuhan menciptakan dirinya, bisa nggak? Halo? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, bisa nggak? Tidak. Bagaimana bisa. Mau jadi dua Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Jelmaan. Tuhan menjelma menjadi Yesus. Tuhan menjelma. Sebelum dia menjelma, dia sudah ada. Ya. Ada. Ketika kemudian dia ada, apakah dia manusia? Kalau dia menjelma pada saat dia jadi manusia, ya dia jadi manusia. Berarti kemanusiaannya ini hal baru, bukan? Ya. Hal baru itu ciptaan atau bukan? Maksudnya? Saya juga nggak tahu. Hal baru ciptaan atau? Ya, hal baru, sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada, itu ciptaan atau bukan? Yang abang saya paham maksud Anda bahwa Yesus adalah hal baru dari Tuhan, sementara kita ini omong tentang penjelmaan. Jadi kalau dia menjelma, saudara, ada seekor sapi, seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau bukan? Apakah sapi mampu menjelma? Ini contoh. Ya. Ini contoh. Bukan berbicara mampu atau tidak mampu. Seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau hal lama? Dia hanya berubah wujud. Ketika dia berubah wujud, berarti dia hal baru atau lama? Bukan. Bukan. Berarti ayam ini bisa ngoek. Ayamnya bertanduk gitu. Ayamnya bertanduk. Kalau dia jadi ayam, dia akan melakukan hal-hal yang sama dengan ayam. Nah, berarti hal baru kan? Tadi hal sapi hal lama. Sekarang ayam, berarti hal baru. Dia melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Kondisinya. Apakah masih sapi? Ya. Apakah dia masih sapi? Halo? Apakah dia masih sapi? Kalau dia menjelma, dia adalah sapi dan dia adalah ayam. Masolang generasi. Jadi ketika Anda melihat seekor ayam, Anda bisa mengatakan ini adalah seekor sapi 100%, dia juga adalah seekor ayam 100% gitu. Kalau saya tahu bahwa dia ada jelmaan dari sapi. Begitu. Oke, baik. Sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Di mana dalilnya? Ya itulah soal keimanan saya, Bang. Nggak ada dalil. Itu sesuatu yang saya imani. Berarti dengan kata lain, sama ketika Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda. Nggak ada bedanya itu. Ya.
Nggak ada bedanya. Apa itu, Bang? Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda itu nggak ada bedanya dengan iman Anda sekarang. Apa itu bom-bom? Bom-bom itu manusia kurus. Ya. Apa bedanya? Manusia bernama bom-bom, apa bedanya ketika Anda menuhankan dia dengan Anda menuhankan Yesus? Apa bedanya? Saya tidak akan menuhankan yang lain. Iya, apa bedanya? Bedanya saya tidak akan menuhankan bom-bom. Iya, itu bedanya. Apa bedanya ketika Anda menuhankan bom-bom dengan menuhankan Yesus? Tak ada bedanya, sama aja. Itu bagi Anda. Oh enggak dong. Sekarang apa bedanya? Bedanya karena saya tidak akan menuhankan bom-bom. Itu Nah, bedanya. itu berarti letaknya di Anda, bukan di letaknya perbedaannya antara Yesus dan bom-bom. Karena Ya. bom-bom dan Yesus tak ada bedanya. Itu bagi Anda. Loh, kok itu bagi Anda? Sekarang kalau Anda menuhankan saya dengan menuhankan Yesus, 100% tidak ada bedanya. Kenapa kenapa ada bedanya? Kenapa Anda mengatakan ada bedanya ketika Anda menuhankan saya dan menuhankan Yesus? Apa Tidak bedanya? akan mungkin saya menuhankan Anda. Nah, itu hal karena Anda yang hal tidak berbeda. memungkinkan. Kenapa Anda tidak memungkinkan? Ada hal apa? Karena bagaimana? nggak tahu. Bagaimana? Kenapa Anda tidak mau menuhankan saya? Ya saya sudah punya Tuhan, ngapain lagi punya Tuhan lagi? Pasti alasannya cuma itu kan, bukan karena adanya perbedaan. Selesai. Berarti apapun Anda bisa tuhankan. Tutup botol bisa Anda tuhankan. Kaset itu rusak bisa Anda tuhankan. itu kesimpulannya Pelepah apa? pisang bisa Anda tuhankan. Bahkan tusuk gigi bekas pun bisa Anda tuhankan. Itu kesimpulannya, bro. Lah, itu bukan fakta. kesimpulannya saya. Itu fakta. Kenapa? Karena Anda menuhankan Yesus tanpa akal. Enggak, kenapa kita harus menggunakan akal untuk bertuhan? Sama ketika Anda menuhankan tutup botol. Saya cuma cukup meyakini ketuhanan itu saya. Anda cukup dengan meyakini tutup ajarannya botol bahwa itu adalah inkarnasi Tuhan. Selesai. Inkarnasi beda, Bang, dengan jelmaan. Ya, Anda hanya meyakini bahwa tutup botol itu adalah penjelmaan Tuhanmu. Selesai. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apa alasannya tidak mungkin? Bukankah Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun? Tergantung kalau dia mau. Nah, itu dia. Berarti Anda nggak boleh membatasinya. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak mau menjelma menjadi tutup botol? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ayo. Dari mana Anda tahu? Ayo. Sedangkan Yesus Tuhan itu hanya karangan Anda sendiri. Ayo. Dari mana Anda tahu? Siapa bilang karangan saya sendiri? Siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus itu Tuhan? Ya. Siapa? Halo? Iya, halo juga. Lagi di mana? Bagaimana? Bagaimana mau kemana? Siapa yang mengajarkan kepada saudara kalau Yesus itu inkarnasi atau penjelmaan Tuhan? Sekarang gini, sekarang. Kenapa teman-teman dari ini terlalu sini sangat tertarik membahas tentang Yesus? Bukan tertarik membahas Yesus, tetapi dari tadi yang dibahas, kenapa itu? Maksudnya, kenapa tidak tertarik orang dari kemarin sampai hari ini juga bahas itu? Kenapa bisa demikian? Karena Islam datang tujuannya untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Dengan cara-cara mengolok-oloknya. Siapa yang mengolok Yesus? Saya atau Anda? Ya. Saya atau Anda yang mengolok Yesus? Ya, abang nilai sendirilah. Nah, sekarang oke, kita uji. Menurut saya, yang mati di atas salib terkutuk, nebus dosa-dosa para pemerkosa binatang, itu bukan Yesus. Menurut saudara, siapa yang menanggung dosa orang yang memperkosa kambing di atas salib? Jawab. Bagaimana? Saya ini. Kita ingin membuktikan siapa yang mengolok Yesus di sini kan?
Pertanyaan saya, ada orang memperkosa kambing, memperkosa daun pintu. Dosanya ditebus ditanggung ditebus oleh kalau itu saya belum bisa paham. Islam datang untuk membersihkan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir seperti Anda. Itulah tujuan kenapa Islam datang belakangan, untuk menyapu bersih orang-orang yang telah memfitnah Yesus, orang-orang yang telah menghina Yesus dengan sangat-sangat merendahkan Yesus. Bayangkan aja nih, orang memperkosa ayam. Ya. Siapa yang memperkosa ayam, Bang? Siapa yang membebani kemudian dosa itu? Siapa yang memperkosa ayam itu, Bang? Masih bagus itu, Bang. Seluruh dosa, bahkan seluruh dosa dunia ditanggung oleh siapa? Tidak. Maksudnya ini, apakah bagaimana bisa ada orang yang perkosa ayam, Bang? Itu perumpamaan. Karena seluruh dosa, seluruh membahas barang ini untuk seluruh dosa dunia. Kutanya dulu, orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Ya. Dosa enggak? Bagaimana? Orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Baru bagaimana caranya mengukur ayam diperkosa, Bang? Saya tanya sama saudara, orang memperkosa ayam dosa enggak? Saya juga tanya sama saudara, bagaimana caranya mengukur orang memperkosa ayam? Ya karena ayamnya nggak mau. Baru bagaimana caranya tahu kalau ayam tidak mau? Ya karena memang ayam pasangannya ya ayam. Ya. Kan gitu. Bagaimana? Sedangkan Yesus diajarkan di dalam kitab saudara, Yesus datang untuk menanggung dosa dunia. Abang pernah dengar ayam bicara bilang dia tidak mau. Oh, berarti ketika Anda memperkosa ayam, Anda menganggap ayamnya mau gitu? Ya. Ya jelas tidak, bukan kodratnya itu, saudara. Tidak, maksudnya ini kan bukan, soal abang bukan bicara soal akal itu. Abang tadi ngomong tentang akal. Maksudnya ayam bagaimana caranya abang tahu kalau ayam mau atau tidak? Oh, berarti Anda menganggap kalau Anda memperkosa ayam itu ayamnya mau. Berarti abang sudah pernah perkosa ayam lalu dia bilang tidak mau. Lah, saya mengatakan dosa memperkosa ayam itu apakah ditanggung Yesus? Iya, maksudnya kan abang tahu bahwa ayam bisa diperkosa itu karena abang pernah bikin. Loh, jadi kenapa jadi emosi? Kan kitab saudara yang mengatakan. Tidak, saya tanya ini, Bang, karena abang ini saudara, saya bertanya kepada saudara, abang, orang yang memperkosa ayam itu dosa atau tidak? Suma, jangan banyak melawak dulu, Suma. Orang yang memperkosa ayam itu berdosa atau tidak? Itu dulu, jawab. Dosa. Ditanggung nggak sama Yesus? Abang tadi kan tanya saya terus. Sekarang saya yang bertanya. Abang pernah perkosa ayam lalu dia tidak mau. Ditanggung sama Yesus. Santan, kau bilang sama Suma jangan banyak melawak di sini. Kan awalnya tadi Anda mengatakan. Tadi kan awalnya tadi Anda mengatakan kenapa Anda menghina Yesus. Nah, saya ingin membuktikan bahwa yang menghina Yesus itu kalian, bukan kami. Jangan lari dulu. Buktinya kalian menghina Yesus. Saya kasih contoh. Orang yang memperkosa ayam itu dosanya dibebankan kepada Yesus. Kalian yang menghina Yesus, bukan kami. Itu cuma contoh. Makanya dari tadi saya tanya, ini kan abang bicara soal itu cuman contoh. Kan santer dilihat di gereja orang kawin sama binatang. Jangan emosi sampai kasih mati mic lah. Teman-teman, bisa nggak tunjukkan ada orang Kristen kawin sama babi? Bunda Rahma, tunjukkan Bunda Rahma videonya. Bisa nggak? Ini contoh ya. Jadi orang yang menggauli babi dosanya ditanggung Yesus. Coba lihat. Nih kita kasih contoh ya. Ini kan Anda bertanya. Tidak. Kenapa kalian menghina Yesus? Yang menghina Yesus itu kalian. Bagaimana Anda tahu bahwa ayam itu diperkosa? Ya, seperti biasa Anda membuat ayamnya tetangga mati. Tidak, Bunda Rahma buka.
Artinya ini berarti abang sudah pernah buka ini perkosa ayam lalu abang nggak tahu bisa, nggak bisa saya memperkosa ayam karena kenapa? Saya tidak diajarkan bahwa dosa-dosa saya ditebus sama orang lain. Lalu bagaimana ini? Lalu bagaimana abang tahu kalau itu diperkosa? Nih, ini contoh kan tidak enak kalau saya menyebut babi karena itu makanan kalian. Tapi karena kalian kamu memaksa nih, lihat nonton nih istrinya tuh kawin sama babi. Pertanyaan saya, ketika dia kemudian menggauli babi ini, dosanya ditebus Yesus kan? Betul nggak? Betul nggak? Nih, dikawinkan di depan pendetamu. Pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? Dosa mungkin ya. Nah, kalau dia dosa mungkin, Yesus nebus nggak? Nebus. Berarti Yesus kalian hinakan sebagai penebus dosa menggauli babi. Betul? Giliran ditanya tidak mau jawab. Betul? Kutanya lagi. Ini fakta ini. Ini Kristen menggauli babi. Pertanyaan saya, apakah Yesus Anda jadikan sebagai penebus dosa orang yang menggauli babi? Jawab. Itu kami orang Kristen hanya untuk meyakini Yesus menebus dosa kami. Nah ini yang kutanya ini. Nih, orang ini dosa pribadinya. Kami di sini termasuk yang mengawini. Urusannya dia dengan Tuhannya. Ini. Bukan urusan saya. Kami yang Anda maksud di sini termasuk yang kawin sama babi ini kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? Itu soal dia berdosa atau tidak itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Persoalan generasi. Kalian itu yang menghina Yesus. Makanya di dalam agama kalian itu semuanya halal. Kenapa semuanya halal? 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 Karena kalian melemparkan dosa-dosa kalian ke Yesus. Kalian itu penghujat Yesus. Kalian itu penghina Yesus, kalian itu penghujat Yesus, kalian itu. Masakan orang kawin sama babi, menggauli babi, dosanya ditanggung Yesus. Aduh, parah di agama. Data siapa? Abang tahu dari mana? Saya baca dalilnya ya. Kutanya dulu sama kalian. Ya. Apakah menggauli babi itu dosa? Dosa. Oke. Ya. Nah, kita baca dalilnya. Kita baca ya. Ayo, saya juga buka. Oke. 1 Yohanes 2, silakan. Baca 1 Yohanes 2. Ya. Satu perikop ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, Yohanes, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti dosa menggauli babi yang tadi itu didamaikan oleh Yesus. Bapak ikut aja. Pantas aja di tempatnya mereka kawin sama jenis. Ternyata ada yang mendamaikan dosa mereka. Pantas saja kawin sama babi. Ternyata ada Yesus pendamai dosa menggauli babi. Dalil. Ini parah nih. Dalil. Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Ayo bikin dosa semakin banyak, biar kasih karunia semakin melimpah. Ayo. Bun, jangan diulang-ulang kena copyright, Bun. Itu dalil. Itu dalil. Roma 5 nomor 20. Ada nggak berani baca itu? Dalil itu. Berani nggak baca? Berani nggak kau baca? Iya berani. Baca coba, baca. Bentar. Baca. Kamu download dulu. Bentar.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maka semakin banyak kalian berbuat dosa, semakin kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya kalian tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kalian disebut anak. Kenapa? Karena kalian bebas, mau ngapain aja bebas. Coba tadi berapa? Roma berapa? Roma 5 nomor 20. Roma 5 20. Roma 5 nomor 20. Siapa ini? Kenapa kau diam? Kalau bicara dimatikan itu mikrofonnya, bos. Kalau bicara nanti giliran dia. Jadi saudara Santos, kalau Anda capek, kemudian kau sudah sudah aktifkan itu kok, Bang. Kalau Anda sudah capek, kemudian bagaimana caranya waktu bicara dengan ayam? Menyembah manusia, sekali-sekali kau bisa kencing baju. Sebentar, kita bacakan ya. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, oleh dosa itu juga maut. Demikianlah. Nggak berani kalau udah bacakan satu perikop, nggak berani. Apakah kalau Anda membaca satu kitab akan merubah Roma 5:20 ini? Merubah nggak? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berubah nggak dalilnya? Kalau Anda baca dari data nomor 1, berubah nggak? Iya, yang dimaksud apa dulu itu? Iya, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih semakin berlimpah. Baca dari awal. Ya, silakan Anda baca. Kita pingin dengar. Coba. Jangan kayak gini, Alkitab bukan Al-Quran. Hanya menyebutnya saja salah. Ayat dengan satu ayat. Biblos. Kalau kau ingin meluruskan sesuatu, mulai dari namanya kau luruskan. Biblos, jangan sebut Alkitab. Makanya Adam dan Kristus. Ya, baca dari awal lagi jadinya. Ya silakan kamu yang mau. Padahal itu nggak ada fungsinya pun. Ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa itu di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, paham dulu enggak ini dari sini? Nah, saya lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Itulah karunia Allah. Tidak disetarakan dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi berakibat bahwa itu tuh adalah suatu pembenaran, seakan-akan menurut manusia itu benar. Termasuk yang
yang kamu tadi sampaikan itu, ya, menggauli hewan itu dianggap suatu kebiasaan, dan itu tertulis di kitab-kitab yang lain juga mungkin tertulis menggauli hewan, tetapi itu dosa yang dibiasakan oleh orang-orang berdosa. Jadi jangan dicomot. Kalau dicomot itu sudah itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang sesat, malah kamu benarkan. Kamu kalau jadi apa ya, untuk mengarahkan argumen boleh saja, tapi dengan akal tadi sampaikan, saya dengar tadi, dengan akalmu. Begitu. Jadi dosa yang dilakukan secara kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang, ngomong apa Cumi? Tadi aku mau baca satu perikop untuk membatalkan. Bang Yoel, mereka ini menganggap orang yang gauli hewan saja yang berdosa. Mereka tidak merasa berdosa. Itu jadi soal. Kau kan tadi mengatakan. Sekarang gini Bang, saya tanya abang merasa orang berdosa enggak? Tunggu dulu. Yang satu tadi itu yang sok tahu. Abang? Yang sok tahu tadi atau itu abang loh. Sudah merasa suci? Yang sok tahu itu tadi loh, katanya baca satu perikop untuk mengerti baca 20-nya katanya. Jangan satu data. Nah, mana bantahannya nomor 20? Mana? Di mana dosa? Abang ini merasa berdosa. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kemudian kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya dalam agamamu itu tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi yang haram. Saya tanya Kenapa? abang merasa Karena berdosa kalian enggak? diajarkan di mana dosa banyak, di situ kasih karunia berlimpah. Ayo. Makanya kalian berlomba-lomba berbuat dosa, karena semakin banyak dosa kalian, semakin banyak kasih karunia Tuhan kalian. Kalau abang merasa berdosa enggak, abang? Itu dalil Abang dalam sebagai kitab orang saudara. merasa berdosa enggak? Roma 5 nomor 20, Kristen itu diajari memperbanyak dosa. Karena di mana ada dosa Kristen makin banyak, maka di situ kasih karunia-Nya Tuhannya akan semakin berlimpah. Itulah Kristen. Kalau orang Kristen banyak dosanya, ya banyak. Abang merasa berdosa enggak? Iya, saya kalau melanggar perintah Tuhan saya pasti berdosa. Baru siapa yang nanti ampuni dosa? Abang berdosa. Ya Tuhan saya dong. Saya kan bertobat. Tinggal saya lagi kalau ngomong di kan sekarang begini. Bisa nggak Tuhan kalau Tuhan Yesus dibilang mengampuni dosanya orang Kristen, salah. Kalau orang Kristennya salah. Tidak salah. Siapa yang bilang salah? Tidak ada saya katakan salah. Saya katakan Kristen itu Kristen itu bebas melakukan dosa. Dosa kita itu kenapa salah. Kristen bebas melakukan dosa? Dengarkan, kenapa Kristen melakukan dosa? Karena Kristen diajarkan semakin bertambah banyak dosanya Kristen, semakin kasih karunia Tuhannya Kristen berlimpah-limpah. Ada nggak ajaran seperti ini di Islam? Terus anda kenapa berdosa kalau ada nggak di Islam diajarkan semakin banyak dosamu akan semakin berlimpah kasih ke Allah kepadamu? Ada nggak? Lalu kenapa abang berdosa? Lucu ente. Kenapa abang buat dosa kalau tidak diajarkan? Lah, di mana dalilnya dalam agama Islam? Di mana dalilnya di agama saya? Kenapa di mana dalilnya di agama saya semakin banyak dosa semakin disayang sama Tuhan? Di mana dalilnya? Lalu kenapa anda berdosa kalau makanya kau jangan bodoh, makanya jadi Kristen. Jangan jadi Kristen kau. Jangan jadi Kristen. Jangan kau jadi Kristen. Jangan kau jadi Kristen. Kalau kau nggak paham Bibelmu sendiri, jangan kau jadi Kristen. Di kitabmu dikatakan, saudara, di kitabmu dikatakan, semakin banyak dosamu, semakin banyak kasih karunia Tuhanmu. Itu dalam terus kitabmu. kalau abang dilarang untuk berdosa. Kalau di dalam kitab saya, semakin banyak dosa, semakin marah Tuhanku. Kalau kau tidak, semakin banyak dosanya, berarti kalau semakin kalian banyak berdosa dosamu, bisa diampuni. semakin kau itu kemudian dikaruniai.
Dikarunia Bagaimana apa? dalilnya Kasih semakin yang banyak dosa, melimpah-limpah. semakin marah itu di mana, Bang? Mana? Pencipta langit dan bumi kemudian itu marah kalau orang itu melakukan dosa. Itu zalim. Di mana? Itu zalim. Itu zalim. Jangan kau berbuat dosa. Itu perintah dalam Quran. Tapi di dalam agamamu apa yang dikatakan? Semakin banyak dosa, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil dari agamamu tuh. Roma 5 nomor 20. Itu dalil. Jangan kau pungkiri itu. Di depan. Potong satu ayat. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya kalian itu setiap hari kerja kalian hanya berbuat dosa. Kenapa? Karena semakin kalian banyak berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia kepada kalian. Prat! Cek. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, halo. Ini ada, aduh. Memangnya abang nggak pernah buat dosa? Halo. Halo. Ya, halo bang. Kenapa bang? Ya. Salam kenal semua ya. Pertanyaan saya sama orang kita Kristen sama orang kita Muslim, itu sebenarnya mana yang lebih benar ini? Aku tengok terus ini makin seru ini. Mana yang lebih benar, Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, cara pandangnya dulu, Bang. Pertanyaan kedua, itu musola sama gereja itu ada di surga enggak? Bodoh katanya. Gini, Bung Wira ya. Kalau lu katakan mana yang lebih benar, nah itu kan perspektif tuh. Maka pengujiannya secara akademis, secara data. Uji dengan data. Ketika sebuah ajaran itu tidak selaras dengan akal dan logika, maka itu tidak benar gitu. Nah sejauh ini yang selaras dengan akal dan logika adalah Muslim. Manusia itu udah human animal reasoning, hewan yang berpikir. Nggak ada bedanya kita dengan hewan. Enggak, Wiragalo ini Muslim apa Kristen Wiragalo? Kristen. Oh, Kristen. Jadi pertanyaan saya itu ya, nomor pertanyaan kedua saya, itu musola sama gereja itu ada di surga apa enggak? Dengar dulu. Manusia itu hewan yang berpikir, the human animal reasoning. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Dalam filsafat disebut nous. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih hina bahkan dari kotoran hewan. Itu pahami dulu. Jadi kalau lu mengatakan musola atau gereja, iya, gua akan jawab. Musola gereja ada nggak di surga tuh? Gereja sudah pasti nggak ada. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Dalam Kristen itu tidak selaras dengan akal dan logika. Kalau dikatakan musola ada nggak? Musola itu tempat peribadahan. Di akhirat nanti, di surga nanti nggak ada lagi ibadah gitu. Nggak ada kan? Jadi makanya jangan direbukan mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebenarnya nggak diamung dong. Itu gereja itu sama musola itu dalam hati seseorang itu betul apa enggak? Ya, jadi jangan macam-macam semuanya, jangan sampai kiamat lagi dunia ini ya. Udah tahu ini zaman sekarang ini ya, bajir kemana-mana. Karena kenapa? Kristen sama Muslim berdebat dengan tetangga agama, nggak ada jelas itu manusia satu pun di dunia ini nggak ada yang benar. Paham nggak? Woi, itu rusak meja, jangan dipukul-pukul. Nggak ada yang benar, lu dong. Ya memang nggak ada yang benar satu pun di dunia ini. Yang benar itu gua turunin lu. Masalahnya Kristen bukan agama itu lebih masalah tuh. Sejak kapan Kristen itu agama coba? Betul, Kristen itu bukan agama.
memang bukan agama. Iya, Kristen pengikut, hanya mengikuti. Assalamualaikum Bro Rocky, apa kabar? Kemana aja Bro Rocky? Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Cuma, Kikian Santang dan semuanya, lanjut. Kristen menjadi agama itu kan di Indonesia ya, di Asia ya. Termasuk kepercayaan itu kan jadi masuknya ke kolom agama ya. Padahal kepercayaan bukan agama. Nah benar, makanya saya memilih agama. Jadi sebenarnya agama itu nggak ada, tapi di situ adalah suatu kelompok kepercayaan, suatu keimanan. Yang namanya keimanan itu tidak bisa dibenturkan satu dengan yang lain. Walaupun itu satu nafas pun, itu pun nggak bisa. Benar, agama itu tidak agama kacau. Agama itu dihadirkan manusia, tapi agama yang benar itu agama yang diakui Tuhan. Contoh Islam, inna dinal indalal Islam. Ya, itu kan menurut Islam. Nah, di sana itu nggak diakuin. Betul, menurut Islam agama Islam ada, tapi Kristen itu bukan agama. Jadi kalau mau berpikir gimana kalau begitu? Ya, gimana? Makanya Kristen itu sebenarnya tidak kolom agama itu kan karena dari agama Islam akhirnya agama Islam, terus agama apa lagi lah, padahal sebenarnya Kristen itu bukan masuk kolom agama. Berarti Kristen tidak masuk surga dong? Ya itu kan nggak masuk surganya Muslim ya. Memang Yesus yang berkata syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Ya, agama. Ayo. Agama itu kan kepercayaan kita mengikuti siapa? Lah, tunggu dulu. Anda mengatakan Kristen bukan agama barusan. Sekarang kok lagi bahas agama? Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Di mana? Di mana? Di mana? Kalau ada, berarti Kristen tidak masuk surga. Buka aja, karena agama. Enggak, tunggu dulu. Kalau ada dalilnya Yesus mengatakan bahwa syarat masuk surga harus beragama dan Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak masuk surga. Gimana? Loh, agama itu kan suatu perkataan, suatu kata di mana dia seorang pengikut. Nah, mulai ingin mengatakan Kristen adalah sebuah agama, mulai. Nah, inilah murid-murid Paulus begini cara diskusinya. Anda tadi mengatakan Kristen bukan agama. Giliran Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama, mulai agama adalah mulai. Ayo. Berani kan? Berani kan? Benar enggak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya ulang, benar nggak Kristen itu bukan agama? Di awal di Antioquia dikatakan seorang mulai takut dia, mulai takut. Saya ulang lagi, benar tidak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah suatu kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus. Benar nggak bukan agama? Ya agama itu kan penalaran untuk orang-orang yang beriman. Silakan ketawa. Dia mengatakan Kristen bukan agama. Ini aslinya saya benar-benar ketawa ini. Bukan buat ini ketawa. Tadi dia mengatakan Kristen itu bukan agama, kata dia. Giliran Yesus berkata syarat masuk surga harus beragama, dia mulai tenang. Mulai dia panik. Akui dulu bahwa Kristen itu bukan agama. Loh, Kristen itu di Indonesia dikatakan agama. Mulai ngaco. Saya ulang lagi. Kristen itu agama atau bukan? Loh, agama itu gini. Kamu harus bisa para rasul. Awal mula kata agama. Generasi lagi Gimpe ulu. Gak berani. Gitu. Dengar nggak teman-teman tadi dia katakan Kristen bukan agama? Dengar nggak? Saya katakan. Dengar. Dengar. Betul. Sedangkan Yesus syarat masuk surga harus beragama. Gimana dong?
Mana? Akui dulu bahwa Kristen bukan agama, baru aku tunjukkan dalilnya. Dosa itu tidak dibentukkan kalau tidak ada Iya, akui dulu Kristen bukan agama. sama seperti yang telah. Ayo. Loh, agama itu di Indonesia, bahasa Indonesia. Akui dulu Kristen bukan agama. Ayo. Coba tunjukkan. Akui dulu bahwa Kristen bukan agama. Akui dulu. Ya, Kristen hanya pengikut Kristus. Iya, bukan agama kan? Suatu kelompok orang. Bukan agama kan Kristen itu? Ya, Kristen mengikut Yesus. Bukan agama kan? Bukan. Ah, bagus. Berarti ayo tunjukkan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Betul. Gini. Syarat masuk surga menurut Yesus ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara agama saja tidak? Ulangi kita buka sama-sama. Ulangi. Ayo. Ulangi, gak berani kan? Masolang generasi. Masolang generasi. Syarat pertama beragama, syarat kedua harus agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Ketepat. Sedangkan Kristen bukan agama. Ayat Juma. Ya, kasihan deh lo, ndak masuk surga Kristen. Bikin ayat sendiri. Orang Kristen jangan percaya. Lah, Matius 5 nomor 20 saya sudah tunjukkan dalilnya. Syarat masuk surga ada dua menurut Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius berapa? Matius 5 nomor 20. Kasihan deh lo. Nanti dia akan mengatakan, Kristen itu agama loh. Pret. Tadi dia bilang bukan agama. Gimana dong? Sedangkan syarat Matius 20. Enggak berani ya. Tunjukkan ayo. Jadi Anda sudah mengakui Kristen bukan agama kan? Sedangkan syarat masuk surga menurut Yesus pertama beragama, kedua agamanya itu harus lebih baik. Kita tunjukkan di mana diulang. Matius 5 anak kecil. Matius 5 20 sebentar lah. Kita sama-sama bukakan asik ya. Ya, kau kan baru belajar, kita ini udah tamat. Aduh. Masih bilang aduh lagi, dia dari tadi ngemis-ngemis di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo. Ayo neraka, ayo. Ayo. Bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo, Kristen tidak akan masuk surga karena Kristen bukan agama. Sedangkan masuk surga syaratnya harus agama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku. Nah ini kan. Iya. Jangan kamu menyangka. Jangan samakan. Aku ketahuan. Jadi orang Kristen ya jangan mudah percaya sama Juma. Matius 5 nomor 20 Kak Daro. Kau baca apa itu? Kak Daro apa guru? Yang 17 dulu. Kau baca apa itu? Aku baca 17 dulu. Silakan kau baca mulai dari nomor 1 kalau perlu. Janganlah. Jadi gini Yesus dengan hukum Taurat. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Apa? Karena itu supaya yang meniadakan salah satu perintah
Tangis. Kemana-mana dia menghindari nomor 20-nya. Jadi gini, semua Kristen tahu baca Alkitab itu dari satu perikop. Kalau dicomot, silakan. Ya, baca satu karung, silakan. Ya, tak baca. Jadi mau baca ditabrak, ya sudah aku diam. Silakan, biar seneng lah. Baca. Oke, ya. Baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang, baca pun masih salah. Tinggalkanlah persembahan. Gimana? Dan pergilah berdamai jauh dengan saudara. Tidak mau baca nomor 20-nya teman-teman. Loh, enggak. Saya tuh nunggu. Silakan komentar. Gak berani dulu. baca nomor 20-nya. Berani. Aduh. Berani. Bang Arif kirim ambulans ke rumahnya Bang Arif. Nah, silakan ketawa dulu. Parah ini. Gak bisa. Dia gak mau baca dia. Gak mau baca nomor 20-nya. Sudah? Ayo. Apa sudah? Apa sudah ya? Oke. Oke, apa? Apa? Malu nih. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Betul keagamaanmu, betul ada di situ ada kata keagamaanmu, tapi bukan agama Kristen. Iya memang. Sekarang permasalahannya adalah syarat masuk surga punya agama atau tidak menurut Yesus. Ya itu, kalau itu untuk hukum Taurat silakan, kita enggak. Saya ulang lagi. Menurut Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Keagamaanmu bukan beragama. Menurut Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Dibaca dari 19. Iya, mulai lagi 19 lagi. Turun lagi. Lah kan dari tadi ente baca, enggak nyampe ke data nomor 20. Ketepak. Anda mengakui Kristen bukan agama. Iya, Kristus pengikut Kristus. Derita lu mau ikut Kristus yang mana, yang keluar dari kubur, silakan. Yang pasti kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara Kristen aja bukan agama? Iya. Kita pengikut. Iya. Bukan dalam agama. Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, meskipun kau ngaku pengikut, tapi kamu hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Dan bagaimana Anda bisa dikatakan beragama sementara Kristen bukan agama? Iya. Itu ngajarkan ahli Taurat. Baca Dinda Daman. Malu dia. Baca Meng. Jika aku berkata kepadamu, jika hidup ketai kucikan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Syarat masuk surga harus beragama enggak menurut Yesus? Harus beragama. Kristen agama atau bukan? Pengikut Kristus palsu. Pengikut Yesus. Bukan agama Kristen itu. Masuk lagi lakat daro. Tidak ada urusan, pokoknya neraka jahanam tempatmu kawan. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Iya. Iya. Ya kan? Itu Taurat, agama Yahudi, Kristen bukan. Aduh parah Yang ini. ketawa itu pasti muslim. Masuk lagi lekat Ketawa pasti muslim. Bagaimana ceritanya? Jelas-jelas di situ syarat masuk surga hidup keagamaan. Nah, Kristen bukan hidup keagamaan. Kristen itu mungkin partai atau kelompok caper atau apa. Ormas. Jadi Aduh, masa parah. Masuk di lagi lekat masa daruh. Yesus itu berpegang pada hukum ketentuan para ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli. Enggak, udah diam. Kelihatannya sudah mau menangis. Diam. Enggak lucu orang tua nangis, enggak lucu laki-laki lagi. Mute. Mau menangis dia. Suaranya udah menangis kayak gitu. Udah menangis. Udah nangis suaranya. Langsung di mute lagi. Nangis dia. Aduh, Kristen bukan agama. Ya, syarat masuk surga harus beragama. Ya, enggak lolos dia. Enggak lolos. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ayo teman-teman yang masih bisa selamat, silakan Anda renungkan. Ternyata Kristen bukan agama, sementara syarat masuk surga harus beragama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Keren kali bah. Ya, ini ada pes dibuka mute-nya, muslim apa Kristen? Ayo di tap layar, di gaspol tap layarnya guys, biar komalnya kuat ya. Pes dibuka mute-nya bang. Ini saudara Yul ini dibuang dirinya turun ke sumur dia ini. Iya, kasihan. Moderator dibuang dulu, moderator, kasihan dia moderator. Biar di situ. Oh, biar. Ini Jangan. Lucu suaranya. Kalau dikasih garam selaut pun tak ada rasa makannya malam ini. Aduh, parah dia. Nangis dia. Aduh, malu saya. Kenapa juga tadi saya mengaku bahwa Kristen bukan agama ya. PD-nya lagi, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya, mana ada? Tunjukkan dalilnya, kata dia. Setelah dibaca, baca dong dari data pertama. Jangan, dalam Kristen itu harus baca satu perikom, tapi nggak nyampe di data 20-nya. Masuk lagi lekat daruh. Nah, sampai ke data 20 bibirnya geter-geter ini. Gak berani dia baca, takut dia. Aduh, kasihan anaknya orang. Mau ngomong apa? Masih mau aku datang besok. Aduh. Udah nanti kalau dia ngomong tolong disuapi ubi jalar dia. Apa yang dimakan di rumahnya Abah kemarin di Bandung itu, yang kayak ubi jalar, apa namanya? Ayo, kacang panjang. Genjer. Genjer bukan. Walang sangit. Kacang panjang. Bukan yang kayak ubi jalar itu loh, apa namanya itu? Bukan talas, yang manis kayak madu. Oh iya, ubi cilembu. Hui cilembu. Cilembu. Kasih ubi cilembu dia. Biar enak perasaannya. Nih, kenapa sih? Dia bilang Kristen bukan agama. Dia bilang Kristen bukan agama. Kristen bukan agama, kata dia tadi. Lekat daruh. Masuk lagi tadi. Bukan agama, katanya Kristen. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu, bagaimana mau hidup keagamaan kalau Kristen sendiri bukan agama? Ya, masalah bingung gitu. Coba periksa nadinya, masih ada nggak denyutnya? Coba periksa. Butuh napas buatan kali, deh. Kasih kompresor.
Astagfirullahaladzim ya Allah yang Pasti dia ketawa itu, dia ketawa dirinya. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Ya Allah yang karim. Dinda Daman ambil alih dulu Dinda. Saya mau berurusan dengan tertawa saya dulu. Oh, sudah nyala. Aduh enggak tega aku dengar suaranya. Hidupkan lagi. Aduh. Tadi di mute, maaf tak tinggal karena buat apa saya dengerin kita nggak bisa interaksi ya. Gitu. Ya Bang Yuli, kesempatan terakhir. Jadi Kristen ini agama apa bukan? Coba. Loh, Kristen itu pengikut Yesus. Agama apa bukan? Agama itu di Indonesia disebut. Oke, enggak. Keputusan terakhirnya, Kristen itu agama apa bukan? Kristen itu di Indonesia agama. Enggak, di seluruh dunia, di seluruh masyarakat manusia, agama apa bukan? Religion, Christian religion. Jadi bukan agama, gitu. Agama itu di Indonesia. Kalau bukan agama berarti masuk neraka. Ya biarin masuk nerakanya Muhammad enggak lah. Baru kali ini aku lihat orang senang masuk neraka. Iyalah. Mantap. Nerakanya Muslim lah. Kristen ya agama, Bos. Gimana Bang Nathan? Kristen itu agama. Kristen agama. Itu Bang Yuli bilang bukan Kristen. agama. Yang mana nih yang benar? Ayo tunjukkan agama Kristen di mana? Dalilnya di mana? Agama Kristen. Ini Oten PS Aliteng nih, Kalau Oten PS masalah Aliteng. dalil saya kurang tahu. Tapi yang pasti Kristen itu agama. Jadi gini, saya jelaskan ya. Yesus itu berkata pada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki. Dia di sana memang di situ ada kelompok namanya mengkelompokkan dirinya sebuah agama. Itu boleh, silakan. Agama Buddha ya silakan. Agama Islam ya kita harus hargai. Islam punya agama, tapi orang Kristen itu bukan dikit-dikit. agama Kristen tidak ada. Yang mana Anda mau ikuti? Bang Yoli mengatakan Kristen bukan agama, sedangkan Yesus di dalam Matius 5:20 mengatakan jika hidup keagamaanmu. Berarti bagi Yesus agama. Nah, Bang Nathan ikut yang mana, Bang? Keagamaan Yahudi. Bentar Bang Nathan, teman-teman yang pilih Bang Yuli ketik 1, yang pilih Bang Nathan ketik 2, teman-teman ayo. Ya, siapa yang silakan tunjukkan agama Kristen di mana? Saya mau cari, kita sama-sama gali ya. Ini mulai dalilnya Bang Nathan, dengarkan Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, ada katamu tuh. Nah, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Neraka Bang Nathan. Kalau bukan agama, neraka. Jadi Bang Nathan pilih yang mana? Agama apa bukan, Bang? Jangan mudah gampang di framing, Bang. Kristen itu bacain. Kristen itu enggak ada agama Kristen. Silakan cari sampai di ujung dunia. Waduh, bahaya. Nah, terus agama Bang itu apa itu kalau bukan Kristen? Bang, kalau nggak mengatakan agama, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Bang. Yang mana Bang pilih, Bang? Saya ikut Yesus. Saya bukan agama Kristen. Nah, berarti dia masuk neraka, Bang. Agamanya Bang Yuli itu apa itu? Kelompok kayak ya kepercayaan sekte kayak itu tuh agama. Jadi nggak ada Kristen itu mula-mula tuh nggak ada awal mula bahwa ada saya ciptakan, Yesus ciptakan agama Kristen supaya kamu masuk surga, nggak ada. Ikutlah aku. Jadi kita itu pengikut Yesus, bukan beragama. Bang itu nggak punya agama. Ya silakan dicoret juga nggak apa-apa agama saya. Dia Kristen, Bang. Dia Kristen. Saya Kristen. Betul. Saya setuju sama Bang Yuli. Kristen itu bukan agama, Kristen itu ormas, pengikut Kristus. Ya pengikut Kristus betul. Iya. Tepuk tangan Pak Yuli, juaranya Pak Yuli, pemenangnya. Tepuk tangan Pak Yuli, tepuk tangan dulu Pak Yuli, tepuk tangan dulu. Kalau dikatakan pengikut Yesus ada dalilnya, tapi kalau agama Kristen sampai mulus itu nggak akan ketemu. Ya, berarti Indonesia ini salah berarti ya. Ya? Apanya? Indonesia ini salah berarti ya pemerintahnya ya.
Bukan salah bang, bukan salah, tapi Ya, salah. terpengaruh dengan gini, enggak terpengaruh oleh kekuatan Muslim, di mana Muslim itu ada agama Muslim, sehingga mau tidak mau dalam suatu komunitas secara kehidupan bermasyarakat itu akan mempengaruhi kebijakan baik pemerintahan maupun itu sebagainya itu ke arah saya minta Muslim. itu Bang Yuma itu jelasin itu. Bang Yuma itu yang otaknya melebihi komputer itu dijelasin. Nah, ini baru ada dia nggak baru bisa, ada Kristen yang mengakui Bang Juma cerdas. Error, itu error. Jadi gini, kalau ada pernyataan bahwa agama Kristen ada, ya sudah saya ikuti, saya akui, oh Kristen itu agama. Tapi kan Yesus mengatakan ikutlah aku. Dan di Antioquia, Kristen itu adalah sebuah olok-olokan, sebuah sebuah olok-olokan bahwa oh dia itu tuh orang Kristen, bukan agama, oh dia itu agama Kristen, bukan. Jadi pengikut Kristus itu dinyatakan, diucap ulang-ulang dia pengikut Kristus. Ibarat gini, dia pengikut maaf ya, saya nyebut partai, dia pengikut partai Gerindra. Padahal kita awalnya Prabowo itu nggak memiliki partai. Kita pengikut Pak Prabowo gitu loh. Oh dia Prabowois. Belum ada partainya Gerindra, nggak ada. Kristen juga sama, Bang, jelaskan tertulis dulu. di KTP kok agamanya apa. Ya betul. Nah KTP itu yang menguasai KTP di Indonesia adalah Muslim, sehingga karena Muslim di situ ada kata-kata agama Islam. Barang siapa beragama Islam mungkin ya seperti itu, maaf saya nggak tahu. Nah akhirnya kalau misalnya Kristen ini diistimewakan, itu Kristen kan hanya paling 5-10% ya. Jadi agamanya Islam mau dikemanakan kan sama saja. Di catatan sistem pasti yang tercantum adalah yang terkuat, di mana di situ data yang muncul adalah Islam dan Islamnya itu adalah agama. Maka Harusnya Pak Yuli harusnya di KTP di Indonesia jangan agama. Kalau buat Kristen kepercayaan pengikut Kristus harusnya. Ya, jangan. Iya, itu lebih betul itu. Iya, tepuk tangan. Pengikut. Nah, makanya gini bang, siapa ini Bang Kian, maaf, saya agak setuju. Jadi makanya di KTP agama kan sebenarnya untuk kepercayaan kan sebenarnya bukan agama itu, kepercayaan, ya kan betul bang? Kepercayaan. Jangan agak setuju bang, harus setuju bang. Iya betul, iya saya gini, selama misalnya agama Buddha, selama agama Buddha yang punya Buddha silakan di sana. Tapi kalau yang saya tahu Islam itu adalah agama, maka di situ dicantumkan agama Islam. Saya setuju, memang betul di situ ada pernyataan. Di kitab Alkitab pun ada, maaf, di Al-Quran pun ada. Al-Quran ada dinyatakan di situ agama Islam. Barang siapa menjadi pengikut agama Islam, itu dan seterusnya. Saya nggak mau detail, saya nggak tahu nanti malah. Tapi di Kristen nggak ada. Ikutlah aku untuk menjadi agama Kristen. Tidak ada. Kristen itu bukan suatu agama. Tapi saya bingung Pak Yuli. Pak Yuli, saya bingung. Kok Pak Yuli sekarang jadi mendadak cerdas? Tadi enggak kok. Ya karena gini, kalau ini TikTokannya kan damai, adem ya, nggak ada kata-kata tertawaan, terus nggak ada kata-kata olok-olokan gitu. Jadi ya aku sebenarnya nanti aku udah biasa seperti ini. Saya nggak akan pernah musik ke Muslim. Saya juga masuk komal-komal banyak lah di Umi Ripa. Tapi cuma sayangnya kalau ini yang sesi ini saya suka. Kalau saya sih di Kristen itu yang namanya Tritunggal itu saya kurang setuju itu. Oh berarti Bapak Wanes, Panatan Wanes. Ya saya kurang setuju kalau yang dinamakan Tritunggal itu. Sebentar, Tritunggal ini nggak setujunya di mana? Karena ini keimanan ya, bukan. Enggak, kan kebanyakan Kristen yang lain kan mengatakan Roh Kudus.
Apa yang di surga itu kan, saya kurang setuju kalau semuanya itu Tuhan. Oh, jadi kalau itu sebenarnya gini Bang, harus tahu kronologi Tuhan itu apa dulu. Jadi kita itu teologis ya, itu sangat teologis. Memang di Alkitab tidak dijelaskan kayak gitu, nggak ada. Memang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan aku denger ya orang nyampe nih. Barusan malam ini lucu banget nih Pak Yul, bener. Gua ngakak di jalan lo Pak Yul. Pak Yul. Monggo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Yesus itu beragama nggak Pak Yul? Yesus itu kalau masa-masa waktu itu masuk ke Yahudi. Yahudi. Saya nggak nanya itu. Yesus beragama apa enggak? Kalau Yesus jelas tidak beragama. Dia hukum gini jangan dulu. Hukum Taurat yang saya nggak nanya hukum Taurat. Yesus itu beragama apa enggak? Oh enggak beragama, gimana? Waduh, Nathan, Yesus tidak beragama, Nathan. Iya. Jadi nggak ada aturan Yesus itu ya? Yesus itu untuk semua. Ya saya mau tanya, Allah beragama enggak? Allah bukan makhluk. Kalau di agama Islam kan Allah kan Tuhan. Masa Tuhan beragama? Ya itu betul. Ini loh, Yesus kan manusia. Saya tanya nih, manusia nih Yesus nih. Ini manusia Yesus beragama enggak? Sebentar. Oh enggak, Nathan. Berarti Yesus tidak bertuhan ya, tidak beragama ya. Arti Tuhan itu apa sih Bang? Tuhan itu apa sih Bang? Disembah. Ya disembah, ya. Tuhan disembah. Yesus menyembah nggak? Yesus menyembah apa tidak? Yesus menyembah Allah Bapa. Nah, beragama nggak dia? Yesus beragama nggak? Nggak beragama. Nggak beragama, ya udah itu doang. Nathan, lanjut Nathan. Yesus tidak beragama. Tidak. Ateis berarti Yesus ateis. Yesus beragama rusak dunia. Ya berarti Yesus ateis, tidak beragama. Kalau menurut saya Yesus itu orang, bukan Tuhan. Ya, jadi gini, Tuhan itu Gusti, sama orang Jawa Gusti. Tuhan itu di Al-Quran, di Alkitab nggak ada. Tuhan itu adalah yang kita anut, yang kita ikuti ajarannya. Jadi itu disebut Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sama aja, Tuhan tuh sama. Kita punya pimpinan, itu ya dianggap jadi Tuhan, tapi Tuhan tidak sempurna. Perintahnya bayar pajak, ya kita ikuti, ya itu Tuhan kita. Kita bayar pajak, tapi kan nggak sempurna kalau manusia seperti pemerintahan ini. Tuhan sama. Mau berdebat kayak apa? Tuhan, kalau pemahaman kita Tuhan itu sang pencipta, dengan Tuhan yang kita pegang sebagai, yang kita ikuti, yang kita tunduk kepadanya. Apa bedanya Tuhan dan apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Nggak ada bedanya, sama. Oke. Junjungan. Nggak ada bedanya ya. Kita muliakan ya. Jadi kalau Pak Yul sakit itu nanti dikasih dokter, dikasih resep dokter Tuhan Yul, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gini, dokter nggak apa-apa tapi kaget. Loh iya sorry, saya salah dengar tadi. Kalau dokter Tuhan nggak apa-apa. Tuhan itu memuliakan, berarti menghormati. Kan sama. Tadi lu bilang Tuhan dan Tuhan sama. Iya sama. Ya udah, kalau lu sakit dikasih situ resepnya Tuhan Yuli. Lagi sakit. Bukan. Oh, dia nggak ngikuti perintah saya. Gimana sih, katanya sama. Loh, iya, tapi kan gini, Tuhan dalam ini gimana nih, orang gila katanya Nathan nih. Jadi gini, ayo kita buka open mind kita, Bapak. Dalam arti bahasa Tuhan itu juragan lah, katakanlah juragan. Kita, tolong itu dibajak, ya itu Tuhan kita. Tapi Tuhan yang tidak sempurna karena apa?
Karena memang dia memiliki kesempurnaan yang dalam Alkitab ya, bukan saya bilang sebut Alkitab ya, dalam sebuah kitab dengan Tuhan yang kita sebut sebagai seorang pemimpin itu sama, hanya bedanya konteksnya. Kalau Tuhan, tanah yang kita anggap Tuhan itu adalah memiliki tanah yang banyak. Itu nggak bisa disamakan, Bang. Tuhan sama Tuhan itu nggak bisa disamakan. Silahkan, tidak apa-apa, karena ya memang disamakan tidak bisa, betul, tidak bisa disamakan. Karena arti Tuhan dalam Al-Quran sama, sekarang tidak sama. Yang mana sih lu? Tadi bilang sama, sekarang tidak sama. Gimana sih? Ya, gini, coba ikuti. Kita konteksnya Tuhan dan Tuhan itu sama, pegang dulu ya. Tuhan sama Tuhan itu sama. Karena apa? Di dalam penegasan keimanan, sekarang lari keimanan, dalam Quran maupun di Alkitab itu tidak ada yang mampu menjelaskan, sehingga kita akan debatable. Karena tidak ada yang saya pegangannya pakai Al-Quran ini menjelaskan, kalau ada sih tidak apa-apa, tapi kan nggak ada. Begitu juga di Alkitab, sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Sehingga pemahaman kita Tuhan sama Tuhan, seandainya itu disandingkan sama, adalah yang berarti yang kita ikuti. Yesus Tuhan saya karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Konteksnya seperti itu gitu loh. Jadi bukan berarti kita harus menganggap bahwa Tuhan itu adalah pencipta, bukan. Tapi yang setahu saya, mohon maaf kalau salah. Pak Yuli, kamu orang Indonesia nggak sih? Hei, kamu orang Indonesia. Bingung. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak KBBI? KBBI percaya. KBBI percaya. Coba buka KBBI, apa arti Tuhan? Ya Tuhan yang kita ikuti, kita sembah. Nah, kalau Tuhan? Ya sama, kita ikuti juga, kita sembah. Bapakmu Tuhan nggak? Ya Tuhan dalam keluarga. Kau sembah bapakmu? Ya sembah, kita ikuti. Ya enggak, apa sih? Beda ngikutin, beda sembah. Iya. Ya. Kita bersujud. Ya, kalau begitu saya tanya, berapa kali dalam sehari kau sembah bapakmu? Ya kita nggak dalam ritual seperti itu. Lah itu KBBI kayak gitu bunyinya. Ya iya betul. Saya nggak. Nah, udah kan Nathan. Jadi kau yang harus luruskan nih Kristen yang satu nih Nathan. Tugasmu Nathan. Oh iya. Saya siapa ganti lagi? Kalau nggak nyambung kayak gitu saya males saya. Ya gini, makanya kalau pengistilahan Tuhan menurut Bapak sebagai pemegang keimanan Islam dengan Tuhan kami sebagai pemegang keimanan kekristenan dengan Tuhan kami berpegang kepercayaan, tidak akan nyambung, mau sampai besok pagi nggak akan nyambung. Itu aja sebenarnya dalil di Alkitab kalau Tuhan sama Tuhan itu sama. Ya makanya nggak ada ditunjukkan. Bapaknya main kalau nggak ada. Loh, karena gini loh, Tuhan sama Tuhan itu adalah keyakinan. Jadi itu prinsip coba tunjukkan aja lah. Sekarang gini, tunjukkan Tuhan menurut Al-Quran. Ayo, kalau bisa. Kok menurut Sehingga Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan itu sang pencipta, mana coba tunjukkan. Bang, kok menurut Al-Quran Bang? Kan ini sama Nathan Bang, sama Kristen Bang. Oh Nathan, saya nggak. Nathan ini Kristen, dia Kristen Wanes, dia Wanes. Oke, ya oke. Bang Nathan, gimana Bang Nathan? Pusing saya kalau nggak ada dalilnya kayak gitu. Iya betul, sama, semua tuh pusing. Kalau pusing kenapa diyakini Pak? Loh, karena kata Tuhan itu adalah kalimat yang berangsur-angsur diserap, gitu loh. Itu nggak ada. Apa itu? Seperti Gusti. Gusti itu asumsi Bapak sendiri itu.
Ya ginilah, coba nanti sering-seringlah ke gereja gitu, seminar gitu ya, untuk pendalaman kalimat kata ya. Tapi intinya Gusti pun bisa dijadikan Tuhan. Ya, karena Gusti Allah itu mengikuti. Iya kan? Mau kita nyebut Bapa pun boleh. Karena kita memang keyakinan bahwa Bapa itu asumsi yang ada di otak kita. Bapa itu adalah yang Sang Pencipta. Bapa pun bisa diasumsi yang ada di otak adalah orang tua. Tapi nggak ada ini Pak, nggak ada Gusti Yesus Pak, adanya Gusti Allah, nggak ada Gusti Yesus. Gusti Yesus ada. Itu karang-karangan Bapak itu. Silakan gini, buka Alkitab, download Alkitab bahasa Jawa. Itu Gusti. Mas. Cari. Pak, jadi definisi Tuhan dulu. Ya udah, definisi Tuhan itu apa, Pak? Definisi Tuhan itu bias ya. Bias itu bukan arti ya. Bias itu begini, multi tafsir. Jadi multi keyakinan, multi pendapat bahwa Tuhan dan Tuhan adalah. Ya, kalau saya bilang gini, Tuhan itu apapun yang mau disembah oleh manusia. Ya, kita menuhankan pohon bisa, menuhankan batu bisa, menuhankan Pak Prabowo bisa, menuhankan Pak. Kalau kita berbicara tentang kelayakan Tuhan, apa yang paling layak terhadap Tuhan? Ya, kalau Tuhan kategorinya Tuhan dalam arti Tuhan Allah apa Tuhan siapa dulu? Enggak. Kita berbicara Tuhan secara universal, umum otak manusia. Yang dimaukan sebenarnya otak manusia terhadap Tuhan itu apa? Ya Tuhan ya orang yang setidaknya patut kita sembah. Patut. Nah, Bapak bilang kata-kata patut berarti akan menjurus kepada kelayakan sesuatu untuk dituhankan. Ya. Oke. Ya, betul. Ketika saya katakan patutnya Tuhan itu kuat, maka bolehkah Tuhan lemah? Sebentar, saya agak ini kelemahan itu ngukurnya dari mana dulu? Ketika ada yang mewartakan Tuhan, menobatkan Tuhan pada posisi kelemahan, maka patutkah otak kita menerima Tuhan dalam posisi lemah? Iya, dalam posisi lemah yang seperti apa dulu? Saya bilang, Tuhan jadi lembu. Itu adalah sesuatu yang bisa kita terima ataupun sesuatu yang harus kita tolak. Tuhan jadi lembu. Bentar, saya kok lagi dengar ini. Kalau saya tolak. Tuhan jadi lembu. Bisa dibantu? Tuhan jadi lembu? Enggak, kalau saya bilang ada satu narasi mengatakan Tuhan jadi lembu, patutnya ditolak ataupun diterima. Karena tadi kita bilang apa yang patut dituhankan. Kalau kita berbicara Tuhan secara umum, jangankan lembu, debu di sayap kecoa pun bisa kita tuhankan. Kalau kita berbicara sembarangan terhadap Tuhan. Tapi saat kita ingin menobatkan Tuhan pada posisinya, maka saya katakan Tuhan itu kuat. Saat kita mengatakan Tuhan itu kuat, maka bolehkah Tuhan itu lemah? Bukan boleh atau tidak boleh, sedang posisi apa dulu Tuhan itu? Ini bingung saya. Karena saya katakan kepada kalau mau dinarasikan sebentar. Kalau tunggu. Enggak Pak. Gini. Ketika Anda abaikan dulu Alkitab, abaikan semua kitab termasuk Al-Qur'an. Saya tanya kepada Bapak, patutnya Tuhan itu kuat atau Tuhan itu lemah? Mana yang paling Bapak setujui? Kalau Pak Jody nggak bisa jawab, biar saya yang jawab. Ya monggo silakan. Saya sih bisa jawab, tapi silakan jawabannya seperti apa? Monggo silakan. Sepatutnya Tuhan itu kuat. Oke. Sepatutnya otak manusia mengabaikan segala narasi tentang kelemahan Tuhan atau menerima? Maksudnya? Sepatutnya otak manusia itu menolak segala narasi yang melemahkan Tuhan atau justru menerima? Ya menolak. Menolak. Saya bilang, Tuhan jadi lembu. Narasi tersebut harusnya diterima ataupun ditolak, berbicara tentang kepatutan Tuhan. Saya tolak. Kalau Tuhan loh ya. Oke.
Karena alasannya otak manusia menerima kekuatan Tuhan bukan kelemahan Tuhan. Setuju ataupun tidak? Ya setuju kalau itu. Oke. Lalu bagaimana Tuhan jadi manusia bisa diterima? Secara kepatutan, bukan dituhankan. Kalau soal dituhankan, Kalau apapun saya- bisa dituhankan. Tapi kalau soal Kalau saya nggak menerima menerima. argumentasi Tuhan menjadi manusia, kenapa alasannya? Saya nggak menerima kalau Tuhan yang jadi manusia itu. Kalau Pak Yuli? Saya bisa menerima. Tuhan Alasannya? Sebentar. Kalau ini sudah digiring ke Alkitab ya, kalau itu Tuhan menjadi manusia ya. Nggak apa-apa. Itu ada Alasannya? kekuatan. Ya itu kekuatan. Bisa Tuhan. Mau Tuhan digiring dalam ke arti. Alkitab, ke Al-Quran nggak Oke. apa-apa. Maka konsekuensinya jika Pak Yuli bisa menerima Tuhan jadi manusia, maka Pak Yuli juga adalah orang yang bisa menerima Tuhan jadi lembu. Ya secara Alkitabiah nggak ada, tapi bisa. Bisa. Oke. Kelayakannya terhadap Tuhan jadi lembu layaknya di mana? Ya karena sekarang gini, Tuhan itu secara memang untuk Bang Danan ini diinterpretasikan bahwa dia memiliki kuasa. Dia akan layak, bisa. Tapi Ya, kan kelayakannya di mana? Kayak saya bilang gini, otak manusia waras nggak? Waras, tapi dia minum racun. Saat dia minum racun, kita akan tahu otak kewarasannya nonaktif saat dia minum racun. Sedangkan kita tahu, kita punya akal yang waras. Pastinya kita punya Tuhan yang lebih waras daripada otaknya manusia. Kita punya kelayakan berpikir, maka pasti Tuhan punya kelayakan berpikir yang di atas manusia. Betul. Benar. Maka saya tanya, di mana kelayakan Tuhan jadi manusia, layaknya di mana? Ya layak, karena memang dia ingin mendekati, ini Alkitabiah ini kayaknya sudah. Betul. Alkitabiah apa belum? Maka apakah layak? Bukan kita bicara Alkitabiah. Kalau Anda menyetujui Tuhan menjadi manusia, maka juga jikalau ada kitab yang mengatakan Tuhan jadi kucing, Anda juga harus percaya. Pertanyaan saya, kelayakan Tuhan menjadi sesuatu yang lemah, itu layaknya apa? Sebentar, saya tanya dulu tadi Pak, saya katakan ini Alkitabiah. Tidak, tapi larinya jika, lah ini kan repot. Apa, dua kaki, Alkitabiah atau tidak dulu? Tidak, pakai otak aja nih, pakai otak aja nih. Ya kalau pakai otak, Tuhan mau jadi apapun bisa, sudah. Tuhan mau jadi apapun bisa, setuju. Pertanyaan saya, kelayakan Tuhan jadi apapun itu apa? Misalnya, jadi sendal jepit. Nah, kelayakannya apa? Nah, Alkitabiah apa tidak ini? Tidak ya, tidak ya, tidak ya. Pakai otak itu nggak nyambung, Bang. Ya ini gini, dua kaki nih. Begitu saya jawab Alkitabiah tidak, tapi larinya ke Tuhan Yesus ini yang ada di pikirannya. Gini. Gitu loh. Jadi berbicara tentang kelayakan, Pak, itu tidak jauh daripada konsekuensi. Jikalau Tuhan menjadi sendal jepit, kita harus menerima Tuhan yang diinjak. Jikalau Tuhan menjadi manusia, kita harus menerima Tuhan yang dihinakan karena memiliki kelamin dan juga fungsi daripada kelamin dan juga mengeluarkan kotoran sama seperti manusia. Maka pantaskah Tuhan punya kelayakan sehina itu? Alkitabiah apa tidak ini? Ini jelas dulu. Oh, tak Bapak. Ya kalau otak Tuhan kita nggak nyampe, nggak nyanggup. Otaknya Tuhan dalam arti kekuasaan ya, pencipta ya. Lalu menobatkan Tuhan ke maha lemah, kenapa sanggup? Gini, menghilangkan pola pikir terhadap Tuhan bisa lemah menjadi makhluk, itu Anda bilang bahwa itu kita tidak bisa menerka Tuhan. Akan tetapi menerka Tuhan menjadi makhluk hingga hina layaknya makhluk, otak Anda justru menerima. Itu kelayakannya ada di mana? Kenapa Anda tidak bisa menerima narasi yang namanya Tuhan, yang namanya makhluk? Sehingga kita dapat membedakan mana Tuhan, mana makhluk.
Akan tetapi otak Anda justru bisa menerima kelayakan Tuhan yang jadi makhluk yang mempunyai konsekuensi terhina layaknya makhluk. Itu gimana, Pak? Gini, tolong jelaskan dulu. Saya ini arahnya ke Alkitabiah. Cuma tadi otak itu nggak mampu melampaui Tuhan. Oke, otak tak mampu melampaui Tuhan. Tapi kenapa otak bisa menerima kelemahan Tuhan? Kenapa? Sudah, ini tolong gini, diperjelas dulu Alkitabiah gitu aja lah ya, biar kita enak gampang. Enggak, gini, alasannya gini, ketika Bapak udah beriman, berarti Bapak akan memahami bahwa Tuhan aku boleh jadi manusia. Nah, ketika saya uji otak Bapak, saya meminta kelayakan Tuhan jadi manusia, itu apa layaknya? Oke, sekarang gini, tak jawab ya. Baik-baik, saya nangkep. Gini, saya kayaknya lebih ke ini ya. Apa ini kayak perumpamaan ini. Alkitabiah tidak, tapi otak. Jadi gini, seandainya kita ingin menyelamatkan seekor kucing yang posisinya lagi diburu sama kucing yang lain, maka untuk saya bisa masuk ke sana, saya akan menggunakan kostum karena saya punya kuasa. Saya bisa menjadi apa saja dengan kostum kucing, sehingga saya bisa ke sana untuk menyelamatkan kucing itu. Oke, itu menyalahi sistem otak. Untuk menyelamatkan kucing yang lagi berat, memisahkan, hush, pisah. Otak yang waras. Otak yang gila akan menggunakan kostum kucing untuk mengusir kucing. Jadi begini. Dah lanjut. Nah, karena gini loh. Kalau memang ini sebenarnya masih bias, tapi nggak apa-apa lah. Aslinya itu kuasa dalam arti punya super power dan sebagainya. Manusia itu tinggal comot aja kalau memang asumsi Alkitabiahmu menyatakan seperti itu. Tinggal ngambil aja kucing karena kita manusia, kita kuasa. Sama aja, sama kita lagi berdosa gitu ya, lagi berzina gitu sama Tuhan. Langsung sentek aja, dimatikan aja di situ. Biar semua bersih. Bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Yang saya tanya, ketika otak bisa menerima Tuhan yang kuat, pertanyaan saya, kenapa otak bisa menerima Tuhan yang lemah? Sedangkan gini Pak, narasinya gini aja Pak. Omongan manusia saja yang tidak nyambung, yang tidak layakkan sesuatu pada kelayakannya, kita tolak. Apalagi omongan Tuhan. Saya bilang gini, Pak, aku tadi melihat gajah terbang. Anda akan menolak karena tidak nyambung pada definisi gajah, dan gajah punya alat terbang gitu. Anda tolak. Alasan penolakan tersebut karena keluar daripada definisi dan kelayakan gajah. Itu omongan manusia. Lalu ketika omongan Tuhan bercerita tentang kuatnya dia, tapi dilemahkan oleh satu narasi manusia yang datang dari masa dahulu, Bapak bisa terima. Dan Bapak aminkan kalau itu dari Tuhan. Seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan ini, otak Tuhan itu lebih bawah daripada otak kewarasan manusia. Otak manusia kalau diceritakan yang ngawur, ditolak. Tuhan diceritakan sesuatu yang ngawur, diterima. Itu lucu. Seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan itu warasnya di bawah kewarasan manusia. Sekali lagi saya tanya, saat kita menerima Tuhan yang kuat, harusnya kita menolak segala narasi yang melemahkan Tuhan, atau kita menerima setiap narasi yang melemahkan Tuhan? Tunjukkan saya alasan dan kelayakannya. Kalau yang dinarasikan ini ya, yang saya tangkap, ini masih bias. Jadi tolong diperjelas saja lah sebenarnya siapa ini yang dimaksud Tuhan itu seperti apa. Karena gini,
narasi seperti akal sehat dan sebagainya itu yang disampaikan dari tadi. Oh, nggak boleh dengan keimanan, nggak boleh dengan alkitabiah, tetapi akal sehat. Tapi narasi yang disampaikan tadi arahnya itu ke sana. Saya paham ke alkitabiah, gitu loh. Makanya gini loh, tolong dijelaskan kalau kemanusiaan tadi sudah seperti itu dengan narasi kemampuan. Saya uji otak Anda. Saya uji otak Anda. Iya. Bapak, aku melihat gajah terbang. Anda harus menerima narasi ini atau menolak? Menolak. Alasan? Ya karena gajah nggak punya sayap. Karena gajah nggak punya sayap. Berarti saat ini otak Anda aktif. Menghilangkan segala ketidaklayakan terhadap gajah. Saya bilang Tuhan tidak harus menjadi makhluk, tapi dialah pencipta makhluk. Karena saat detik dia menjadi makhluk, dia mengabaikan kelayakannya. Pertanyaan saya, narasi saya akan Anda terima atau Anda tolak? Saya masih narasi kamu itu satu sisi dengan akal sehat secara manusiawi, tetapi satu sisi yang kedua tadi yang dijelaskan alkitabiah Tuhan. Ini yang sebenarnya gini loh. Tolong tunjukkan aja suatu Kenapa sosok. Bapak menolak waras? Tadi udah waras. Anda mengabaikan setiap narasi yang tidak layak pada gajah, tapi Anda tidak bisa menolak segala ketidaklayakan terhadap Tuhan. Kenapa? Loh, kelayaan Tuhan itu saya nerima. Kelayakan Tuhan itu dipandang lemah apa dipandang kuat? Ya kuat dong. Kuat. Saat Tuhan didapati dia itu lahir itu melemahkan Tuhan atau menguatkan Tuhan? Ya, lahir itu adalah proses, jangan dilihat lemahnya begitu. Ya udah, lemah atau tidak? Ketika kita mengatakan bahwa yang namanya pengawalan daripada segala awal adalah Tuhan, maka haram kelahiran pada Tuhan. Maka detik Tuhan dikatakan lahir, itu lemah Tuhan atau kuatnya Tuhan? Ya memang prosesnya seperti itu. Dengan usia yang seperti itu, dia punya kekuatan karena bisa hidup. Jadi gini, kalau melihat seorang namanya dilahirkan berarti seorang bayi, jangan diukur ngarahnya ke dengan Yesus manusia yang dewasa, Bang. Ini juga keliru juga kamu. Jadi gini, kelirunya di mana? Ya karena melihat anak kecil punya lemah, karena yang melihat itu orang dewasa. Anak kecil punya lemah, setiap makhluk punya lemah, Pak. Ya, tapi dipandang dari mana dulu? Kalau anak kecil yang mandang sama anak kecil, gini, Pak, dia sama kuat. otak waras manusia yang telah diciptakan Tuhan, setiap kontradiksi. Bentar. Ini aku kasih ilmu nih. Aku kasih ilmu. Maaf, berarti ini alkitabiah ya, ciptaan sudah ya. Oke. Otak manusia yang telah diciptakan Tuhan menerima segala sesuatu yang kontra bersatu pada satu waktu atau menolak. Contoh, kiri adalah kanan. Itu narasi yang Anda terima atau narasi yang Anda tolak? Ya tolak dong. Kenapa? Karena alasan yang kontra tidak mungkin bersatu pada satu waktu. Ya. Oke. Tuhan dilahirkan. Tuhan kuat, dilahirkan lemah. Maka saat dia dilahirkan, dipandang lemah apa dipandang kuat? Atau justru kuat dan lemah? Gini. Nah, gini. Itu salah. Gini, satu kaki kamu menjelaskan, kiri disebut kanan. Oke, masuk akal. Kiri disebut kanan nggak akan pernah diterima oleh manusia, atas disebut bawah tidak akan pernah diterima oleh otak manusia. Dan ingatlah, spesifikasi otak manusia diciptakan, Tuhan sendiri yang menciptakan. Yang menciptakan cara manusia berpikir tidak akan pernah bisa menerima kiri adalah kanan, atas adalah bawah, kuat adalah lemah. Maka manusia ketika dipandang kelahirannya harus menyusui dan segalanya, menunjukkan kelemahan manusia karena berketergantungan. Saat kita katakan Tuhan, keluar daripada arti berketergantungan. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak bergantung, akan tetapi berketergantungan? Itu konsekuensi berpikir yang ditolak akal, Pak. Gini, Bang. Gini loh, karena saya berpikir
abang itu sebenarnya tuh coba katakan bahwa yang tak jelaskan kiri dan kanan ini adalah akal manusia. Oke, terus saya mau menarasikan yang kedua, Alkitabiah. Seperti itu, Bang. Jangan satu dipaksa untuk. Makanya saya bilang gini, untuk meneliti kitab yang benar, sampingkan dulu Alkitabiah. Kita akan setujui ya, kebenaran itu terletak di akal atau kebenaran itu terletak di tulisan. Kalau kebenaran terletak di tulisan, maka Alkitab boleh diterima. Tapi kalau kebenaran terletak di otak, maka Alkitab harus ditolak. Karena mengatakan Tuhan kuat, akan tetapi Alkitab menjelaskan kelemahan Tuhan karena mampu menjadi manusia. Ya sama aja nanti kalau narasi seperti itu, bagaimana kita nanti lari ke Al-Quran yang saya sebutkan nanti juga sama seperti. Oke, kita keluarkan Al-Quran, kita keluarkan Bible. Kita dua-dua sama. Tanpa Al-Quran dan tanpa Bible, tapi kita manusia kosong tak bertuhan. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Oke. Sekarang kita tanya kepada Bapak. Tuhan yang seperti apa yang paling layak kita sembah di tahun 2025? Yang mana? Tuhan yang mana? Tadi maaf saya lagi ngomong. Tuhan yang mana yang paling layak kita sembah di tahun 2025 tanpa membaca kitab manapun? Kalau Pak Joli nggak bisa jawab, tentu saja kita nggak tahu ya. Tentu saja kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, mari kita menerka satu persatu. Pak, mari kita nyembah lembu. Mau atau tidak, Bapak? Nah, gini. Ayo. Jadi gini. Kelayakan untuk disembah. Nah, kan menyembah jangan ada lembu disembah. Ada kereta api disembah, kan narasinya kan maunya seperti itu, tapi saya bantah ini. Enggak, kita sedang berdiskusi mencari Tuhan tanpa Bible, tanpa Al-Quran. Ayo. Iya, betul. Ayo kita nyembah lembu. Setuju atau tidak? Mau. Enggak. Alasannya? Ya karena nggak tahu itu lembu apa. Oh ya udah, lembu Bali. Nggak tahu juga. Saya sekalian ditanya. Saya sekalian ditanya, jangan satu orang. Jadi gini, maaf. Jadi gini, kalau yang dinarasikan Bang Daman ini, nanti saya yang ditanya gitu. Ya udah, kita bertiga nih nyari Tuhan. Tuhan yang gimana? Ayo nyembah gunung yuk, mau nggak? Ya nggak mau saya lah. Kenapa? Lagi gunung itu tanah disembah. Oke, ya udah gunung tolak. Oke, kita nyembah kaleng aqua. Ya nggak mau lah. Oke, nggak mau. Kita nyembah tembok. Ya nggak mau, apalagi ya nggak mau toh. Oke, kita nyembah kucing. Ya nggak mau kucing. Ya nggak mau toh. Kita lembah manusia. Ya, apalagi manusia sama seperti saya. Oke, gini aja. Kita ambil kesimpulan bahwa pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi. Setuju? Ya setuju lah. Setuju. Maka ya, kalau ada yang menyembah manusia, berarti tidak waras. Iyalah, kita kan pakai akal loh. Cari Tuhan itu pakai akal loh. Tuhan yang itu benar toh. Sedangkan manusia batas, gimana sih? Nah, itu pinter. Tanpa Alkitab bisa pinter nyari Tuhan. Kalau nyembah batu gimana? Boleh nggak? Enggak boleh. Enggak boleh loh. Enggak boleh. Boleh. Batu bisa apa? Batu bisa apa? Batu pun diinjak nggak apa-apa, injak aja batunya. Nah terus yang dasi itu batu. Terus yang patut disembah itu siapa? Ya Allah lah, Tuhan. Ya Tuhan. Yang pasti Tuhan itu jauh berbeda dari segala makhluknya. Pernah lihat. Emang Bapak pernah lihat Tuhannya Bapak? Pernah. Kapan? Kapan lihatnya? Ya kita lihat. Di mana lihatnya? Lihat sekarang Allah. Gimana? Dilihat nggak? Ya sama. Bapak pernah lihat Tuhan Bapak nggak? Tidak bisa dilihat. Ya, Bapak pernah lihat Tuhan Bapak nggak?
Ya kita kan tahu dari Alkitab, kita sama-sama tahu dari kitab. Ya udah, tinggal bilang-bilang aja Nyi Roro Kidul juga bisa dituhankan. Bisa, betul. Betul. Maka saya tanya, kalau berbicara minta lihat Tuhan, Bapak pernah lihat nggak Tuhan Bapak? Ya kalau melihat langsung, betul, tidak pernah Ya lihat. udah, sama aja. Beda zaman. Saya udah nggak pernah lihat Tuhan saya. Apa capek? Ya Sama sudah. Itulah, makanya saya katakan tadi awal, kalau keimanan, makanya saya jadi tanya, kalau ini keimanan, mau debat-debat sampai pagi, nggak akan ketemu. Ya udah, kita abaikan iman-iman kita. Saya sampingkan Al-Quran, Anda sampingkan Bible. Tuhan yang kayak mana Pak yang mau kita sembah? Bisa jadi orang terdahulu menerka-nerka tentang Tuhan, mereka tuliskan, mereka sebut kitab suci yang menyesatkan otak kita di tahun sekarang. Bisa jadi. Iya jadi betul. Termasuk Allah itu kan udah lihat. Ya udah, tanpa Alkitab, tanpa Al-Quran, Tuhan yang kayak mana yang harus kita sembah? Orang terdahulu mencari Tuhan dan menuliskan kitab. Kenapa kita tak bisa mencari Tuhan dan menuliskan kitab? Coba cari. Oke, coba kita cari Tuhan sekarang. Ayo. Tuhan yang kayak mana maunya? Ayo. Ya. Tuhannya yang seperti apa? Ya udah. Pernah lihat Tuhannya? Ya udah, kita lihat. Ya udah, kita terka satu persatu mulai daripada makhluknya. Ayo kita sembah biawak, mau nggak? Gak mau. Nggak mau. Oke. Ayo kita lembah kuda, nyembah kuda, mau? Nyembah kuda. Ini narasinya kembali lagi tadi ke kucing, ke sapi. Ya udah, ini namanya cara menggunakan akal dalam menemukan Tuhan. Jangan tertipu narasi-narasi orang terdahulu yang menobatkan Tuhan pada kelemahannya. Ya, sekarang gini, kita ke tahapnya tadi sudah nyampe ke tahap sang pencipta tadi katanya seperti itu. Nah kita sama-sama, kita Allah Bapa, sana Allah SWT. Pernah lihat nggak? Sama-sama nggak lihat. Ya sudah. Ya udah, paling kurang kita punya pikiran bahwa pasti kita punya Tuhan yang jauh berbeda daripada segala makhluknya. Karena setiap makhluk memiliki kelemahan. Sedangkan yang aku yakini Tuhan itu kuat. Lah kekuatannya di mana sekarang Allah itu? Lah kekuatan kita udah hidup kok. Apa kurang kekuatannya nih? Loh, kalau melihat seperti itu kan, ini kan manusianya yang bicara. Iya, kekuatan Allah karena tidak pernah lemah pada satu waktu pun. Beda sama Yesus. Saat dia dikatakan manusia, maka seakan-akan menyatukan kekuatan dengan kelemahan yang ditolak oleh akal. Ya gini, narasinya mungkin jelas berbeda. Gini loh, kalau penggambaran sebuah ajaran sama saja seperti kalau di Hindu itu adalah sapi, gitu loh. Tapi apa kita menampilkan, ya biarin mereka. Bukan soal itu, Pak. Kristen. Bukan soal itu. Kita kalau berbicara Tuhan, apapun yang mau dituhankan adalah Tuhan. Sekarang Tuhannya orang Islam apa? Udah, biar imbang. Allah. Bisa dilihat nggak? Semua manusia nggak pernah lihat Tuhan, mau agama manapun. Lah itu kan jangan begitu. Lah memang kayak gitu, maunya gimana? Emang agama mana yang pernah lihat Tuhan yang mana? Agama mana yang pernah lihat Tuhan yang mana? Ya ukuran kan Alkitabiah jadinya. Apa Kitabiah? Kitabiah apaan? Yang Bapak lihat tulisan. Nggak usah ngomong-ngomong lihat Tuhan, yang Bapak lihat tulisan. Lah Bapak juga sama. Ya udah, jadi ngapain tanya lihat Tuhan kalau Bapak nggak pernah lihat? Baru boleh tanya kalau Bapak udah pernah lihat. Lah sekarang gini, sekarang begini, kalau Allah yang disetarakan seperti itu, ya setarakanlah dengan Allah Bapa. Setarakan dengan Allah Bapa gimana tuh? Iya, setarakan dengan Allah Bapa, imbang. Kalau sekarang begini, nggak ada yang setara dengan Allah. Loh, lah iya silahkan itu. Saat kita berpikir dengan Tuhan, di mana Tuhan itu awal yang tak diawali. Di mana? Menunjukkan apa? Dia kausa prima yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Maka tidak ada yang setara dengan dia. Iya, nggak ada yang setara dengan Allah Bapa, betul. Nggak ada yang setara dengan Allah Bapa. Maka
pantaskah Tuhan itu punya penyetaraan kelemahan sama seperti makhluk? Ya kalau Allah Bapa nggak bisa dilihat. Kalau Yesus? Kalau Yesus? Apa tadi? Kalau Yesus? Nah, sekarang Yesus mau disetarakan dengan apa? Ini kan iman berarti. Di Islam apa? Nabi Muhammad. Ya gitu. Jadi enak kitanya. Nah, Nabi Muhammad. Berarti Yesus cuma nabi. Ya nggak apa-apa. Berarti tidak Tuhan. Ya, Yesus nabi nggak masalah. Yesus ya itu berarti bukan Tuhan kan? Ya itu menurut Muslim silakan. Ya udah menurut Bapak? Bukan. Loh, menurut satu. Jadi gini, Tuhan itu ada penyebutan Alkitabiah maupun Quran Tuhan. Ya udah setara Yesus dengan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad manusia biasa, wajar adanya kelahiran karena manusia, wajar adanya kematian karena manusia. Saya tanya nih, kalau Yesus disetarakan dengan Nabi Muhammad, maka Yesus hanya manusia biasa yang menerima wahyu daripada Tuhannya untuk disampaikan. Setuju atau tidak? Ya sudah silakan seperti itu. Ya udah berarti Yesus cuma manusia biasa. Nggak apa-apa. Enggak, menurut Bapak Yesus itu apa? Tuhan atau manusia biasa? Yesus itu ya manusia ya Tuhan, karena Tuhan itu tak ikuti. Nah, Tuhannya dari mana? Kalau manusia biasanya saya udah terima. Tuhannya dari mana? Tuhan itu narasi keyakinan mengikuti. Gitu loh. Mengikuti sih. Saya mengikuti Yesus berarti Yesus Tuhan saya. Kalau yang Bapak terima daripada Tuhan maha kuat atau lemah? Tuhan itu dengan segala apa yang dimiliki. Ya udah, yang Anda terima dengan otak waras Anda, Tuhan yang kuat atau Tuhan yang lemah? Sekarang gini, Yesus apa yang ada, Yesus dengan Muhammad ya. Sekarang disetarakan aja, kalau dinarasikan seperti itu nanti tak balik kelabakan. Boleh, silakan balik. Nah, jadi gini, Tuhan itu yang kita ikuti. Jadi sama dengan, saya mau tanya, Muhammad itu diikuti enggak? Diikuti. Diikuti sudah, enggak usah kita bicara Tuhan. Ya udah, tapi bukan Tuhan. Karena syarat Tuhan enggak boleh lemah. Kalau seandainya Nabi Muhammad Tuhan, saya keluar dari Islam. Dengan narasi saya. Kalau seandainya Nabi Muhammad Tuhan, saya keluar dari Islam. Karena saya mau punya Tuhan yang tak pernah dilemahkan layaknya manusia. Dan siapa Tuhannya? Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya Muslim itu siapa? Di mana? Allah. Di mana di situ tertulis bahwa Allah itu adalah Tuhan? Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Akulah yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Nah, itu siapa tuh? Lah, aku ya jadi kan narasi menciptakan itu kan seakan-akan dompleng ke Alkitab kan. Ngapain ke Alkitab lagi? Ke otak manusia yang namanya Tuhan yang menciptakan, bukan menjadi ciptaan. Tuhan itu bisa seperti itu karena Allah pun ya udah soal bisa terserah, soal layak apa enggak? Kita mengikuti itu Tuhan kita. Sampean mengikuti Muhammad, ya Tuhannya jenengan yang Muhammad. Saya keluar dari Islam kalau Nabi Muhammad Tuhan, karena saya mau Tuhan yang kuat, bukan yang lemah. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya udah, berarti Bapak setuju dulu bahwa kami juga memiliki Tuhan yang lemah, bilang gitu. Ya kelemahannya dari mana? Semua perjalanan. Karena manusia punya kelahiran, punya kematian. Ya, tapi kebangkitannya nggak disebut. Kenapa? Kebangkitannya hidup dibangkitin Tuhan. Dibangkitin Tuhan. Di mana di kata-kata dibangkitin Tuhan itu? Maunya Bapak dibangkitin siapa? Allah. Allah itu juga Tuhan. Maunya Bapak dibangkitin siapa? Ya, Yesus bangkit oleh bala Bapa. Oke, hari keberapa dia bangkit? Hari ketiga. Oke, yang menentukan harus bangkit di hari ketiga siapa? Yesus sudah menarasikan, sudah menubuatkan. Ya, yang menentukan dia harus bangkit di hari ketiga siapa? Ya, Yesus sudah mengatakan, menubuatkan, tidak udah, detik dia ditentukan berarti ada kuasa lain di balik sebuah penentuan. Gini maksudnya, saya kelahiran 95, anggaplah Bapak kelahiran 89. Pertanyaan saya, kenapa saya tidak lahir tahun 89? Kenapa Bapak tidak lahir 96? Karena ada zat yang menentukan kapan saya harus lahir 96, kapan Bapak harus lahir 89. Yesus bangkit di hari ketiga.
Ada penentuan terhadap 3 hari tersebut. Maka ada kekuatan lain yang menentukan Yesus bangkit, menunjukkan dia lemah, bukan Tuhan. Itulah misteri Tuhan. Misteri Tuhan. Iya betul. Udah. Udah Bapak menolak waras. Pak, saya tanya nih. Pak, Bapak pikirin gini Pak. Narasi manusia kalau nggak masuk akal ditolak. Bayangin kalau narasi Tuhan kalau nggak masuk akal patutnya ditolak apa diterima? Itu tuh gini. Ustadio, assalamualaikum. Ustadio, lanjut. Aku udah capek. Ya, waalaikumsalam. Ustadio. Ya, waalaikumsalam. Tak malah hilang. Bang Ande. Kang, lanjut Kang. Aku udah capek. Udah ini nggak mau pakai otak dikit pun, nggak mau pakai otak, capek. Iya, sama. Kalau kesetaranya berbeda seperti itu, capek juga saya. Ya karena Bapak tolak isi otak Bapak, itu yang bikin capek Pak. Nah sekarang sama. Tadi barusan mengatakan Yesus disetarakan dengan Muhammad. Oke, silakan. Ya udah, Yesus disetarakan dengan Muhammad. Saya mengikuti Nabi Muhammad, Anda mengikuti Yesus. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang manusia yang bukan Tuhan, maka Yesus seorang nabi yang manusia yang bukan Tuhan. Menurut Muslim kan gitu. Nah, kok menurut Muslim tadi suruh samain. Ketika disamain ditolak. Kalau kita bedakan justru sangat jauh beda. Apa bedanya? Tidak ada beda karena sama-sama dilahirkan. Dari mana kita beda? Oh yaudah gini, coba Bapak bedain Nabi Muhammad dengan Yesus. Ya Yesus gak menikahi. Ya ada bedanya. Nah, coba bedain. Banyak Yesus. Yaudah gini aja yang paling mudah. Bedain Bapak dengan Yesus deh. Coba Bapak bedain. Coba bedain Bapak Yuli. Bentar, aku sak pipis bentar ya guys ya. Nah kalau suruh nyamain ya nggak sama. Narasinya tahu, kalau ini kan kalau nggak orang biasa tumbang ini sudah. Apalagi tadi Pak siapa itu tadi ngikutin narasinya repot. Karena begitu kita balik nggak bisa. Pak Yuli, kalau kalau Pak Yuli letak sapi berarti ada sapi nggak? Gimana? Kalau Pak Yuli lihat tek sapi berarti ada sapi atau enggak? Ada. Ada. Kalau manusia mati, tahu dari mana? Dengar. Ya. Kalau ada manusia mati, Pak Yuli bisa menentukan dalam akal logika Pak Yuli manusia itu mati dari mana? Kalau manusia mati itu manusia nggak bisa menarasikan. Aduh. Manusia mana yang bisa menarasikan manusia mati tahu dari mana itu? Bentar, dengar nggak pertanyaanku? Kalau ada manusia yang mati, Pak Yuli tahu dari mana untuk menentukan kematian itu di otaknya Bapak? Bapak tahu dari mana kematian manusia itu? Kalau menentukan secara manusia itu kan tanda-tandanya kan sudah banyak sekali kita ketahui ya, dari napas, denyut nadi dan sebagainya. Secara kedokteran ya itu saya enggak punya kapasitas untuk menentukan itu sih. Enggak, saya bukan tanya kapasitas Anda menentukan orang mati, dia mati dengan kapasitasnya Bapak, bukan. Maksud saya, Bapak pernah lihat orang mati kan? Iya, lihat. Bapak pernah lihat orang mati? Lihat. Oke. Dalam akal logikanya Bapak, Bapak memastikan orang itu mati atau tidak mati dari mana? Kalau saya sih tidak bisa memastikan ya. Karena saya tidak punya keahlian seperti itu. Karena cuma gini. Tadi barusan kau jawab pernah lihat orang mati, gimana ya Bapak? Loh, lihat, betul. Karena pertanyaannya yang kedua menentukan. Bapak pertanyaan pertama melihat kita lihat. Pak Yuli ini jangan menolak waras Bapak. Jadi Bang Daman tadi itu udah berkali-kali mengulangi untuk mengetes. Ini pertanyaannya nggak mutu, jawabannya juga pada nggak mutu. Lah iya, pertanyaannya satu pernah melihat orang mati? Pernah. Kamu pernah lihat orang mati kan? Iya, pernah. Secara logika, tanpa yang kau sebutkan Alkitabiyah lah, entah apalah Al-Quran lah itu. Secara logikamu,
kau bisa memastikan itu orang mati atau bukan dengan apa? Kalau mau pada adu argumen, ayo sama saya. Sebentar. Monggo Pak Nathan. Enggak, ini Bang Nathan ini Kristen apa Muslim? Jadi jangan pada muter-muter gitu, semuanya pada pusing. Iya. Enggak, kamu Muslim apa Kristen, tinggal dijawab Nggak ada aja. patokan yang jelas. Ayo. Ngaku agama aja nggak berani. Gimana ya kamu mau diskusi sama aku? Sikat stadio, sikat. Ya dia nggak mau ngaku agamanya gimana? Kalau orang itu berpikirnya itu pakai otak, jangan pada pakai itu logika kayak gitu. Pada nggak nyambung. Tahu Kristen apa Muslim? Aku tanya. Bentar aku belakang dulu. Aduh. Itu pun nggak mau jawab. Gimana ya kamu? Oke, Kristen. Silahkan, Bang Nathan mau diskusi? Atau langsung aja sama kandaku, Bang Zuma, Fadol. Kabur pula dia. Ya pusing lah, orang-orang nggak punya akal logika kok. Dari tadi Bang Daman sudah kasih parameter logika yang sederhana, nggak bisa paham-paham cumannya. Lanjut. Assalamualaikum, Kanda. Apa ketiduran? Jadi teman-teman, kawan-kawan yang pernah belajar mantik itu logika sederhana yang disebutkan oleh Bang Daman ya. Jadi dengan akal logika kita bisa memastikan bahwa yang namanya Tuhan itu tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Tak ada celah kelemahan pada dia. Kalau kita menetapkan ada celah kelemahan pada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Contoh, kelahiran. Itu kan kelemahan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu dilahirkan oleh manusia yang lemah, berarti dia bukan Tuhan. Itu logika sederhana. Tapi entah kenapa teman-teman Kristen ini nggak bisa paham. Nanti lari lagi Alkitabiah lagi, lari-lari Alkitabiah. Kamu tuh bukan Alkitabiah, Biblosia kamu tuh, Biblosia, bukan Alkitabiah. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Karena itu Biblosia. Nah, itu kalau kaidah-kaidah Yunani campur bahasa Arab jadinya Biblosia jadinya. Anjay. Halo Pak Yuli, gimana Pak Yuli? Pak Yuli. Alamak. Udah capek deh. Bang Naman sudah bawa dia mutar-mutar, jadi udah capek otaknya. Di restart dulu Pak otaknya Pak, biar bisa ini lagi. Biar bisa berfungsi. Halo Bang Geri.
Bang Giri Muslim. Selamat malam Kristen. Oke, Kristen. Mau diskusi abangku? Iyalah, oke. Tapi saya bisa jawab lah. Saya hanya kelas jemaat ya bang, jangan berat-berat ya. Apa? Kelas jemaat jangan yang berat-berat. Oh, kelas jemaat jangan berat-berat. Yang ringan-ringan aja lah ya. Abang mau ditanya atau saya bertanya duluan? Ya udah terserah lah abang nanya duluan, kalau bisa saya jawab. Oke, aku aja lah ya dulu ya. Siapa Tuhannya Yesus, Bang? Tuhannya Yesus. Tapi kalau apa sih sebenarnya Yesus itu tidak bertuhan ya, karena dia sang firman itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Yesus itu bertuhan pada Allah gitu, karena dia bilang seperti itu waktu dia menjadi utusan. Oke, berarti ada dua pendapat ya? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat itu. Oke, ada dua pendapat. Pendapat pertama itu pendapat siapa, Bang? Yesus tidak bertuhan. Apa gimana, Bang? Pendapat pertama tadi yang abang sebutkan Yesus tidak bertuhan itu pendapat siapa? Ya pada umumnya orang-orang Kristen lah, karena dia kan sang firman itu kan Tuhan itu. Oke, pada umumnya orang Kristen, oke. Iya. Pendapat yang kedua yang mengatakan Yesus punya Tuhan itu pendapat siapa? Ada beberapa sih, tapi aku juga pernah dengar juga gitu. Iya, pendapat siapa? Ya, saya nggak mau sebut nama lah. Ada dia juga. Apologet besar juga di Kristen juga. Apologet besar, kok orang Kristen lah ya. Iyalah. Pendapat pertama itu pendapat orang Kristen, yang kedua juga pendapat orang Kristen, betul? Iya, tapi yang kedua itu pada umumnya ya, bahwa Yesus itu sang firman, tidak perlu bertuhan gitu. Oh, Yesus tidak perlu bertuhan. Berarti pendapat mana yang benar nih, Bang? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Kalau aku pribadi nih Bang ya. Yesus itu tidak bertuhan karena dia sang firman, Tuhan itu sendiri. Itu aku pribadi. Tapi kalau ketika Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, iya itu kan waktu dia menjadi utusan, waktu di dunia kan mengatakan seperti itu. Tapi setelah dia naik ke surga, dia tidak waktu seperti dia itu jadi mengatakan. utusan. Waktu dia jadi utusan, berarti Yesus itu pernah menjadi bukan Tuhan. Ya, gini. Dia tetap Tuhan, gini Bang. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, sang firman itu telah menjadi manusia. Iya kan tadi abang bilang Yesus itu nggak butuh Tuhan karena dia Tuhan itu sendiri, betul? Iya, sang firman. Nah, di sisi lain Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya Tuhan benar itu ya Bapaknya. Mengenal Terus waktu engkau Yesus jadi utusan. Ya, sewaktu Yesus jadi utusan, berarti Yesus pernah menjadi bukan Tuhan, betul? Dia tetap Tuhan, sang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Gitu Bang. Yohanes 1 ayat 1. Ketika Yesus jadi utusan, sebentar. Ya. Ketika Yesus jadi utusan tuh dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dua natur. Oke, itu dua natur. Oke, berarti ketika Yesus menjadi utusan itu dia adalah Tuhan itu sendiri. Iya, sang firman yang berbeda. Allah Bapa tetap di surga. Sang firman yang menjadi manusia turun ke bumi, itulah Yesus. Kalau begitu yang ketika dia jadi utusan itu siapa yang mengutus dia? Allah Bapa lah, Bapaknya. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan lah pasti. Tuhan, berarti ada berapa Tuhanmu? 3 pribadi berbeda, satu hakikat. Tiba-tiba jadi 3. Tidak tunggal Bang. Kok tiba-tiba jadi 3? Iya, 3 pribadi. Yesus bilang mengenal satu-satunya Allah yang benar, Bapa yang benar, Theos yang benar. Cuman 1. Iya. Abang bilang 3, cuman nih. Jadi gini Bang, kalau maknanya satu ehad gitu ya, itu ehad tuh artinya bukan berarti satu itu ya, itu kesatuan. Enggak, aku enggak bahas, Bang, aku enggak bahas ehad, uhud itu enggak, aku enggak bahas itu. Aku bahas Yesus ngomong di Bibelmu mengenal engkau satu-satunya Theos yang benar. Nah, berarti Tuhan itu satu-satunya cuma satu-satunya. Iya. Kayak kalau aku bilang begini ya, Bang, kau bilang begini sama istrimu. Sayang,
kamu satu-satunya istriku. Kira-kira kau punya istri lain nggak? Ya, kalau itu ya enggak lah. Enggak kan? Nah, ketika Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu hanyalah Bapa. Kira-kira ada Tuhan yang lain nggak selain Bapa? Ya satu lah, Esa kan, Ehad. Ada? Enggak. Ya tidak Saya ada, katakan, tidak nggak ada. Tidak. Oke, berarti yang Tuhan Bapa, Yesus bukan Tuhan, betul? Tapi kan dia sang firman itu bang yang ditolaknya lagi. Satu. Udah bener itu, jangan dibelokkan lagi. Nah, ketawa dia. Abang kalau ketawa berarti bertambah ilmunya, Abang. Ketika Bang. Abang mengatakan, Iya. ketika Abang mengatakan, wahai istriku tercinta, engkau adalah satu-satunya istriku. Kira-kira Bapak punya istri lain nggak pas ngomong gitu? Tidak. Tidak, berarti Satu, Bapak ya. jujur. Mantap. Bapak jujur. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu hanya Bapa. Kira-kira ada Tuhan lain nggak selain itu? Tidak ada, Allah Bapa lah yang Tidak ada, satu-satu mantap. Tuhan. Berarti Yesus jujur kan, Bang? Iya. Ya, Yesus jujur. Berarti Tuhan itu cuma satu. Kenapa abang bilang Tuhan itu tiga? Sang firman itu kan Yesus. Sang firman. Aku nggak tanya firman abangku. Aku tanya. Lucu abang ini. Aku tanya tentang ucapan omongan Yesus loh. Yesus ini menurut abang nih lah ya. Menurut hati nurani Kita abang yang logika aja lah, logika lah. Oke, kita logika. Terlepas abang Kristen atau Muslim, menurut abang, menurut abang Yesus itu jujur atau pendusta, Bang? Jujur. Mantap. Jadi ketika Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa, berarti dia jujur kan, Bang? Jujur. Nah, jujur. Kenapa abang tidak mengikuti kejujurannya Yesus? Dalam hal satu Tuhan itu, Allah Bapa itu aja. Yes. Iya. Kenapa Bang ikuti itu? Sang firman itu kan apa, Bang? Sang firman itu kan aduh, lari lagi ke firman. Ya udah, kita nggak jadi muter-muter, Bang. Muter. Larinya ke depan nanti. Aku bahas kita lagi ngetes kejujuran Yesus. Yesus itu kita sepakat, aku dan abang sepakat Yesus itu jujur. Oke, jujur dia. Kita tes kejujurannya. Ketika Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapaknya. Ya, Allah Bapa ya. Nah, kita tes, itu jujur nggak itu atau dia bohong? Jujur lah, jujur banget ya. Oke, jujur. Sekarang kutanya abang, Tuhannya abang siapa? Iya, Allah Bapa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Allah Bapa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, Tritunggal, Bang. Tiga Tuhannya, Bang, kalau begitu, Bang. Yesus tadi kau bilang jujur. Kenapa kejujuran Yesus abang tidak ikuti? Tapi hanya omongan di mulut doang. Tapi kan dibilang Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu kan gitu. Hah? Yesus pernah mengatakan tadi mana ayatnya lupa aku. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa di situ? Nah, satu lah. Makanya kan kata Yesus kan aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar apa gitu. Abang harus tahu dong itu satu apa itu di situ, satu apa? Ya satu lah, mereka kan itulah kesatuan mereka itu, bukan berarti satu biji itu satu seorang, bukan. Jangan goyang, Bang. Santai. Pribadi. Ya enggak. Santai. Aku dan Bapa adalah satu, itu satu apa itu maksud Yesus di situ? Satu hakikat. Satu hakikat. Baik. Abang sepakat nggak, Bang, bahwa alam semesta ini harus ada Tuhannya? Sepakat lah. Sepakat. Oke, sepakat ya, Bang ya? Ya. Tadi kita sudah sepakat ya? Iya. Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, dan kita sepakat bahwa Tuhan ini harus ada hakikatnya. Alam semesta ini harus ada Tuhannya. Sepakat ya, Bang ya? Sepakat. Jangan mundur ya. Oke, ketika Yesus meninggal metong di kayu salib, apakah Bapak juga ikut meninggal di kayu salib? Ya tidak, Allah Bapa tetap di surga dia. Loh, tadi Bapak satu hakikat, tadi kan satu hakikat. Gini, Bang, waktu dia metong di kayu salib, itu yang metong tuh kemanusiaannya, bukan keilahian. Hayya. Cemana ini? Tadi Bapak bilang satu hakikat, berarti Bapak dan Yesus satu hakikat. Kalau Yesus hidup, Bapak hidup. Kalau Yesus metong, ya Bapak metong dong. Enggak, yang waktu metong di kayu salib kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kemanusiaannya. Kalau Bapak yang metong apanya? Allah Bapa tetap di surga dia. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya kemanusiaannya atau keilahiannya. Allah Bapa enggak punya kemanusiaan.
Oh, Allah Bapa nggak punya kemanusiaan. Enggak, hanya Oke, Yesus kalau lah. kalau berarti kalau Allah Bapa nggak punya kemanusiaan, yang tinggal apanya? Keilahiannya, betul? Ya, roh ya, kan Allah tuh roh ya, Iya, keilahiannya. keilahiannya kan, keilahiannya, Iya. betul? Oke. Iya. Berarti ketika Yesus metong di kayu salib, yang metong itu adalah kemanusiaannya. Kalau Bapak yang metong apanya? Keilahiannya. Allah enggak, kalau keilahian tuh nggak bisa metong, nggak bisa. Ih, kau bilang tadi satu hakikat. Iya, bukan Gimana, berarti gini bang, satu hakikat bukan berarti gini bang, yang punya natur dua kan cuma Yesus. Dua natur. Allah Bapa nggak punya dua natur, satu natur aja. Oke, baik. Siapa yang lebih hebat? Yang dua natur atau satu natur? Dalam hal? Ya, dalam seluruh aspek, dalam semua aspek. Kalau dibilang lebih hebat ya nggak bisa gitu bang. Diksi katanya jangan bilang lebih hebat, siapa yang lebih tinggi gitu. Kok abang pula yang ngatur Nah, kalau dibilang intervensi lebih pertanyaan? Oke, Iya kan ada dua natur. Tapi Kau bilang gini bang, hanya saya Yesus lebih satu-satunya setuju punya dua dikatakan natur. siapa yang lebih tinggi. Sebentar, gitu, lebih enak. sebentar. Ya, Bang, silakan. sebentar. Abang bilang tadi hanya Yesus yang punya dua natur. Kalau Bapak itu cuma satu natur. Baik, kalau begitu logika saya bertanya. Tolong jangan mengintervensi dan jangan halangi logika saya. Dan kawan-kawan pun di bawah bertanya, siapa yang lebih hebat? Yang punya dua natur atau yang punya satu natur? Aku sebenarnya diksi kata hebat tuh aku kurang setuju. Oke, aku ganti. Siapa yang lebih berkuasa? Yang dua natur atau satu natur? Sebenarnya sama-sama berkuasa, tapi kalau dibilang siapa lebih tinggi ya lebih tinggi Allah Bapa itu. Lebih tinggi Allah Bapa. Iya, Berarti itu yang ya, satu saya lebih natur. setuju. Ya, oke. Berarti yang satu natur lebih berkuasa dibandingkan yang dua natur, betul? Parameter abang salah. Satu natur atau dua natur tuh nggak bisa di-compare. Lah kan kau yang bilang tadi begitu. Nggak, gini bang. Abang ini? Itu parameter abang tuh nggak bisa abang terapkan di situ. Aku ikuti narasimu. Kau mengatakan Yesus Ya. punya dua natur. Hanya Yesus yang punya dua natur. Bapak satu natur, betul? Oke, antara Bapak dan Yesus, antara dua natur dan satu natur, yang mana di antara natur-natur ini yang lebih berkuasa? Kau bilang yang satu natur. Yang lebih yaitu tinggi Bapak, Allah Bapa betul? lah, Allah Bapa. Oke, Allah Bapa. Berarti Bapak ini lebih hebat daripada Yesus, betul? Kalau masalah hebatnya aku nggak setuju dibilang diksi Oke, kata aku ganti. lebih Baik, tinggi. aku ganti. Lebih tinggi bilang. Berarti Bapak lebih berkuasa daripada Yesus, betul? Masalah berkuasa juga aku nggak setuju. Lebih tinggi bang, siapa lebih tinggi? Kalau berkuasa sama-sama berkuasa. Kenapa kau membatasi logikaku? Jangan diintervensi Maksud gini, logikaku. maksudnya abang diksi katanya gitu, ya aku juga gimana jawabnya gitu, aku ngikuti. Tapi dibilang siapa yang lebih tinggi, aku lebih setuju. Oke, silakan. Abangku dengarkan abangku. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan, yang spontanitas yang ada di akal logika kita sebagai manusia biasa, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan adalah kekuasaan, betul? Betul. Nah, sekarang siapa yang lebih berkuasa? Yang satu natur atau yang dua natur? Siapa yang lebih berkuasa? Yes. Yang satu natur atau yang dua natur? Yes. Kalau di iman Kristen sama-sama berkuasa, makanya kata Yesus segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada aku. Cobalah ya bang ya, Oke, silakan. Nggak sampai semenit yang lalu kau katakan yang lebih berkuasa itu yang satu natur. Itu yang lebih Bapak. tinggi bang, aku nggak diksi katanya berbeda. Yang lebih tinggi Allah Bapa, yang lebih tinggi lah. Aku nggak ada bilang. Apa? Diksi katanya dirubah lah, lebih tinggi. Gitu, lebih Bang. tinggi, oke lah. Allah Ikuti Bapa. narasimu ya. Oke, berarti yang lebih tinggi itu yang satu natur dibandingkan yang dua natur, betul? Ya, yang lebih tinggi. Oke, yang lebih tinggi itu yang satu natur dibandingkan dua natur, betul? Ya, itulah Allah Bapa ya. Ya, berarti Bapak ini lebih tinggi dibandingkan Tuhanmu Yesus, betul? Dibandingkan Yesus, ya lebih tinggi dia. Ah, berarti Tuhanmu di bawah Bapak, betul? Tapi kan dia sang firman itu. Iya, sebentar. Berarti Tuhanmu Yesus itu di bawah Bapak, betul? Ya, kalau logika itu oke lah. Betul? Ya, kalau menurut apa? Iya, oke. Kalau logika itu ya aku ikutin lah. makanya abang jangan intervensi logikaku, karena kalau abang intervensi logikaku nanti abang mentok sendiri. Oke, silakan bang. Nah, karena pertanyaan yang aku lontarkan itu akal waras manusia.
Abang pun pasti akan menanyakan hal yang serupa, dan aku yakin jawaban abang pun akan sama dengan jawabanku. Kalau Bapak itu lebih tinggi dibandingkan Tuhanmu Yesus, berarti Bapak lebih berkuasa. Dia lebih mulia. Dia lebih segala-galanya dibandingkan Yesus. Kenapa kau tidak tuhankan dia? Iya, gini Bang, manusia tidak bisa menuhankan Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Siapa yang ngomong begitu? Kan dia gitu. Enggak, siapa yang ngomong begitu, Bang? Ada tuh ayatnya tuh. Ayat siapa? Siapa yang ngomong begitu? Enggak bisa menuhankan. Gini, Berarti Yesus bohong dong. Bukan gini Bang, maksudnya Bang, kita tidak bisa langsung ke Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak bisa ke Allah Bapa tanpa melalui. Oke, berarti Yesus ini adalah utusan Tuhan ataukah Tuhan? Iya, dia tuh memang diutus Tuhan, firman yang diutus. Diutus Tuhan. Mantap. Yesus diutus Tuhan. Diutus Allah Bapa. Oh, ganti lagi. Oke. Iya, Allah Bapa kan lebih tinggi. Kalau Allah Bapa tetap di sorga, Bang. Jadi Yesus lah yang turun ke dunia, firman itu. Ya, ganti. Bukan Tuhan, Allah Bapa ya, Bapa. Allah Bapa. Berarti Yesus ini diutus oleh Bapa, betul? Betul. Oke. Siapa yang lebih berkuasa? Yang mengutus atau yang diutus? Kalau logikanya ya, kita terlepas dari dogma agama pasti yang mengutus lah yang lebih tinggi. Secara logika, akal sehat manusia, karena abang manusia bukan binatang, berarti kita sama. Bahwa kalau ditanya jangan tolak akalnya sampean. Ya memang lebih tinggi yang apa lah Bang, Allah Bapa lebih tinggi. Sabar Bang, mantap. Jangan Ustadio izin. Nggak asih Ustadio dapat yang lebih waras, nggak asih. Enggak, jangan ditolak. Pertanyaan jangan ditolak sama akal sampean, kasihan nanti. Oke, silakan aja. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ya, jadi kalau kita jujur, teman-teman ya, ini aku closing dulu, nanti gantian sama Bang Daman atau Enggak, aku udah capek udah. Kalau Bang Zuma sudah ini, kita juga bubar aja ya. Semua teman-teman masih menunggu narasi dari guru kita Bang Zuma. Katanya beliau ada tamu, tapi enggak apa-apa, coba nanti kita tunggu dulu. Intinya begini. Saya aja. Sebentar Bang Mantap. Intinya begini teman-teman. Baik teman-teman Muslim atau Kristen, secara akal logika, dengan mengesampingkan sumber agama kita masing-masing, entah itu Al-Quran atau Bible, secara logika manusia yang mengutus lebih berkuasa, lebih mulia, lebih kuat, lebih perkasa, lebih tinggi dibandingkan yang diutus. Itu secara logika. Pakailah logika kita. Kalau yang mengutus itu lebih berkuasa, lebih tinggi dibandingkan yang diutus, kenapa kita tidak prioritaskan yang mengutus? Kenapa kita harus prioritaskan yang diutus? Apa alasan kita untuk memprioritaskan yang diutus dibandingkan yang mengutus? Bukankah akal logika kita sama-sama menerima bahwa yang mengutus jauh lebih mulia, jauh lebih berkuasa, jauh lebih tinggi dibandingkan yang diutus? Kalau Anda jawab iya, ya berarti ayo kita tuhankan yang mengutus. Jangan kita tuhankan yang diutus. Jadi gini Bang, di iman Kristen tidak bisa langsung ke Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Itu di iman Kristen. Makanya kan kalau orang Kristen berdoa dalam nama Yesus anakmu kami telah berdoa, ada gitu. Perantara. Itu ya. Itulah iman Kristen. Tidak bisa langsung ke Allah Bapa. Iya, itu namanya circle reasoning. Abang sudah melakukan argumentasi mutar-mutar. Kalau saya sudah lewat itu. Kalau saya gini Bang, kalau itu cacat logika itu Bang, cacat logika. Kita sudah lewat itu. Gimana Bang? Bang, kalau menurut saya gini, seperti bapak punya anak ya, terus saya titip, katanya bapaknya ini anak saya ini jujur pasti jujur, tapi lebih